Jamur ini bisa dibuat sup untuk bibiyun, herbal yang baru dipetik. Jemur bersama apel mosyus sebentar lagi sudah bisa dicoba aromanya, kan? Kau Diam. Sialan, kemana dia melarikan diri? Dia terluka sangat parah, ujung pisaunya sudah kualesi obat keras, pasti akan mati. Besok pagi datanglah untuk mengambil jasadnya. Apa kau sedang dikejar orang? Aku sangat tahu daerah ini. Aku bisa mengantarmu ke rumah sakit. Jika kau tidak ingin ke rumah sakit, bisakah kau melepaskanku? Aku takut. Tolong aku. Jangan, jangan. Tidak. Tidak. Apa dia sudah mati? Halo, Bapak polisi. Ada orang dikejar di sini, di gua di bawah jembatan Jiangtan, ya? Bibi Yun, kau benar-benar anjing yang setia, lebih baik mati sakit daripada mengkhianati majikanmu. Ini adalah barang yang ditinggalkan Nyonya untuk nona muda. Aku tidak akan memberikannya padamu. Seekor anjing, beraninya engkau membuat kesepakatan denganku? Serahkan barang itu. Kalian gila, mengapa tidak tinggal di Didu yang nyaman malah lari ke Yuncheng? Susin, cepat serahkan buku rahasia parfum ibumu, sekarang. Ibuku sudah meninggal 10 tahun lalu. Ibumu membawamu masuk dan merebut segalanya. Kau merampas apa yang seharusnya menjadi milikku dan mengusirku ke desa. Sekarang, bahkan peninggalan ibuku. Tidak mau kalian biarkan? Itu karena ibumu sendiri tidak kompeten, tidak bisa memikat hati pria itu, sehingga ibu saya punya kesempatan. Wah, ini bekas ciuman di lehermu kan? Dasar wanita murahan, tidak heran semalaman tidak pulang. Apakah kau pergi berkencan dengan pria liar? Apa yang kalian bicarakan? Bibi Yun. Barang-barang ibuku tidak akan pernah kuserahkan kepada kalian. Begitukah? Tahukah kau bahwa Bibi Yun sudah sakit parah? Hanya saja dia tidak pernah memberitahumu. Karena kalian sama sekali tidak punya uang untuk pengobatan. Bibi Yun, penyakit apa yang kau derita? Nona muda, aku Kanker lambung. Jika dioperasi, masih bisa hidup beberapa tahun. Jika tidak dioperasi, mungkin hanya tersisa beberapa bulan kan? Lebih baik kau berikan resep rahasia parfum ibumu padaku. Aku pertimbangkan memberimu 2 miliar rupiah agar orang tua ini merasa lebih nyaman. tidak. Jangan lakukan itu. Resep rahasia Nona sama sekali tidak boleh diserahkan. Kanker lambung? Baiklah. Akan kuberikan. Dari mana kau dapat gelang ini? Aku menemukannya. Tidak mungkin. Gelang ini milik keluarga Zandidu. Kenapa bisa ada di tangannya? Aku mau gelang ini. Kembalikan gelangnya padaku. Pikirkan baik-baik. Gelang ini ditambah resep rahasia parfum ibumu. Bernilai 2 miliar rupiah. Anakku, kenapa kamu mengambil gelang tua itu? Ibu belum tahu, ya. Gelang ini adalah benda pusaka keluarga Zan. Lihatlah kemewahan Susin hari ini. Nanti, ini pasti akan sangat berguna. Aku dengar Tuan Muda Jan kebetulan berada di Yuncheng untuk mengurus masalah. Mungkinkah gadis nakal itu benar-benar menggait pemimpin keluarga Jan? Ternyata putriku lebih teliti dalam berpikir. Ya, Aduh, sakit sekali. Dr. Chen, gawat. Pasien mengalami pendarahan hebat, nyawanya terancam kapan saja. Kita harus selamatkan bayinya. Bayi, mengapa bayi saya? Hanya satu, bukankah saya mengandung bayi kembar 3? 2 lainnya lahir mati. Apa? Nona Su, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Lahir mati? Tidak. Tidak. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Bibi Yun?
Bibiyun. Nona besar, itu Suman. Cepat lari. Bibiyun. 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 Saya tidak mau. Bibiyun, bangunlah. Sayang, ibu pasti akan membawamu bertahan hidup. Sumen, 5 tahun telah berlalu. Saya sudah kembali. Saya harap cara-cara jahatmu meningkat selama ini. Dengan begitu, saya akan semakin teguh pada keyakinan balas dendam saya kepadamu. Suman, lama tak jumpa ya. Dia pasti pacarmu, Zansinian, kan? Kakak cantik, kacamata kakak jatuh, saya bantu ambilkan. Terima kasih ya, nak. Kakak cantik, apa kakak naksir ayah saya? Nak, saya bahkan tidak kenal ayahmu. Zansinian yang kakak curi pandang tadi, itu ayah saya loh. Ayahmu adalah Zansinian? Aneh sekali. Kenapa aku belum pernah dengar tentang Sumen punya anak? Ayahku tidak punya istri. Kalau kamu ingin mendekati ayahku, semangat ya. Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu siapa? Berani-beraninya mengganggu adikku. Adik kecil tidak boleh bicara sembarangan loh. Zan Yexing, kamu galak sekali. Aku bilang padamu, di luar sana harus lembut kepada wanita. Bagaimana kalau nanti tidak dapat istri? Hati-hati nanti dijual orang, malah harus menghitung uang mereka. Kakak ini bukan orang jahat. Kakak ini suka pada ayah. Kalau mau mengejar ayahku, urus saja dia sendiri. Adik kecil, aku sama sekali tidak tertarik pada ayah kalian. Lagi pula, ayah kalian sudah punya pacar. Nih, di sana. Dia ingin menjadi ibu kami, dia tidak pantas. Chen, ayo kita pergi. Suman, menarik juga. Rupanya, kamu harus berusaha lebih keras. Halo, Yeru. Sinsin, putrimu sudah tidur? Aku bawa dia kembali ke kamar dulu ya. Oh, baiklah. Aku akan segera naik kapal. Zansinian. Itu dia. Aroma ini ternyata sama seperti 5 tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan? Kurang ajar. Aroma tubuhmu sangat istimewa. Parfum apa yang kamu gunakan? Bau tubuhmu sangat istimewa. Parfum apa yang kamu pakai? Cara kamu mendekati orang sudah ketinggalan zaman, ya. Hei, cari tahu identitas wanita yang baru saja keluar dari lift itu. Sinsin, aku melihat Zansinian dan juga pacar rumornya. Sungguh sial. Sudah 5 tahun, dia hanya sebatas pacar rumor, sepertinya Suman tidak berguna, ya. Wanita seperti itu. Satu lirikan saja sudah membuatku jijik. Sungguh sial. Entah apa yang ada dalam pikiran Zansinian saat memilih. Kedatanganku kembali ke Didu kali ini ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Keluarga Su mati-matian mencoba menghubungiku. Mereka bahkan menggunakan peninggalan ibuku untuk memaksaku menikah. Apa keluarga Su benar-benar tidak punya hati nurani lagi? Mami, rambutmu berantakan sekali. Apakah Mami berkelahi dengan seseorang? Iya, Mami, baru saja memukul paman aneh. Mami hebat sekali. Presiden Direktur, informasi pendaftaran wanita ini adalah Diana. Dia adalah pemenang kejuaraan parfum kelas dunia yang selama setahun ini Anda cari. Nona Diana. Menarik sekali. Kamu keluar dulu. Baik. Sinan, jarang-jarang libur. Kenapa di rumah saja? Sinan, Ada perlu apa kamu mencariku? hari ini cuacanya bagus sekali. Bagaimana kalau kita pergi berenang? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Sangat sibuk. Sinan, aku sudah melahirkan 2 anak untukmu. Kenapa kamu selalu tidak mau dekat denganku?
Papi. Papi, kalian sedang apa? Zan Yechen, kau bodoh ya. Mereka bersiap untuk punya anak lagi. Ayah, apakah kau tidak menginginkan kami lagi? Masih mau punya anak lagi? Xing Xing, Chen Chen, meskipun bunda punya bayi lagi, kalian tetaplah anak kami. Bagaimana mungkin bunda tidak menginginkan kalian? Suman, omong kosong apa yang kau katakan? Sinan, Kami tidak mau adik dan kami tak mau bunda. Kau tidak pantas menjadi bunda kami. Kau sama sekali tidak mencintai kami. Hanya berpikir untuk punya beberapa anak lagi dan menikahi ayah. Benarkah? Sinan, lihatlah. Waktu itu kau tidak mengizinkanku merawat kedua anak ini. Sekarang aku ingin merawat mereka. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Mereka semua merasa aku tidak peduli pada mereka. Ayah mengajakmu bepergian kali ini, hanya berharap kau bisa bergaul dengan kami. Namun selama 5 hari ini, kau dari awal sampai akhir tidak pernah peduli pada keadaan kami. Kalian lanjutkan saja apa yang kalian lakukan tadi. Punya beberapa anak lagi, tidak ada hubungannya dengan kami. Chen Chen, ayo kita pergi. Suman, kau sudah kehilangan kesempatanmu. Sinan, dengarkan penjelasanku. Aku bukannya tidak peduli pada mereka, aku hanya... Hanya merasa seharusnya menaklukkan aku dulu. Begitu. Sinan, Pergi. Jangan suruh aku mengatakannya untuk kedua kali. Ternyata wanita itu tinggal di kamar 818. Zan Xinian, kenapa kau datang? Nona Diana, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana kamu tahu identitasku? Sangat mudah. Aku memeriksa informasi pendaftaranmu. Informasi pendaftaranku tidak menyebutkan bahwa aku adalah Diana, sang pembuat parfum. Jadi, maksudmu kamu hanya menebak? Ya. Kamu ingin membicarakan apa denganku? Jika hanya untuk menggodaku, maaf, aku sangat sibuk. Ada urusan serius yang ingin aku bicarakan denganmu. Tuan Zan, kamu sudah punya pacar, masuk ke kamar wanita asing dengan santai seperti ini, tidakkah itu tidak pantas? Sebenarnya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Hal yang ingin aku bicarakan denganmu, hanya ingin bertanya, parfum apa yang ada di tubuh Nona Diana? Parfum yang kuracik sendiri. Aku ingin mengundang Nona Ana untuk bergabung dengan grup Yuntian dan menjabat sebagai Direktur Kepala Peracik Parfum Grup Yuntian untuk mengembangkan parfum ini dan mengaplikasikannya di pasar. Sungguh tawaran yang menggoda, ya? Laboratorium pengembangan parfum terbaik di dunia. Namun, mengapa harus parfum ini? Apakah karena Suman? Katanya tidak memperhatikanku, latar belakangku bukankah sudah kamu ketahui secara mendalam? Tuan Zan, gosip antara kamu dan Suman sudah tersebar di dalam dan luar negeri, aku rasa sulit untuk tidak mengetahuinya, kan? Lagi pula, apapun syarat yang kamu tawarkan, aku tidak akan menerimanya. Jadi, Tuan Zan, pergilah. Apakah kamu sedang bermain tarik ulur denganku? Tuan Zan, kamu benar-benar sakit, aku tidak ingin bekerja sama denganmu, dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk merayumu. Lagi pula, aku akan segera menikah, calon suamiku sangat hebat, dia adalah tokoh besar di Didu, mengerti? Siapa suamimu? Apa urusannya denganmu? Keluar, Hei, keluar. kamu. Ayah, apakah ayah tidak menginginkan aku dan kakak dan ingin punya adik baru lagi dengannya? Tenang saja. Ayah sudah cukup punya kalian berdua. Tidak ada energi untuk mengurus anak lain. Benarkah? Dia bohong padamu, dia akan menikahi Suman. Menikahinya adalah keinginan nenek buyut kalian untuk memberikan keluarga yang utuh bagi kalian. Tetapi ayah bisa menjamin pada kalian, selain kalian, aku tidak akan punya anak lain lagi. Jika ayah berbohong, ayah seperti anjing kecil. Baik, Bebe, ibumu pergi ke bandara untuk mengambil bagasi. Kita tunggu dia di sini. Baik, Bibi Yaro. Adik perempuan yang cantik sekali, bolehkah aku minta sedikit permenmu? Bukankah ini anak Suman? Dan Zan Xinian itu, Bebe kita tidak bermain dengan anak laki-laki. Nona, anakku ingin bermain dengan putrimu. Ini adalah kehormatan bagi putrimu. Selera Tuan Zan benar-benar buruk. Wajah operasi plastik seperti ini juga mau dipacari. Kau, Suman, mobil keluarga Zan sudah sampai, mari kita pergi. Sinian, apakah malam ini aku bisa menginap di rumahmu? Tolong beri jalan sebentar, Bebe, kita pergi. Men, Sinian, siapa wanita tadi?
Yaro, aku titipkan Bebe padamu dulu, aku harus pergi ke keluarga Su. Baik, hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Man, apa kamu serius? Apa Tuan Muda Zan kali ini benar-benar setuju menikahimu? Bu, sudah 5 tahun. Akhirnya aku menantikan hari ini. Sebentar lagi, aku akan menjadi Nyonya Zan. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Siapa kamu? Bibi Liu lama tidak bertemu. Astaga, ini Susin. Apa? Ini, putriku Susin? Ayah, baru 5 tahun, bahkan ayah tidak mengenaliku. Sushin, kamu jelek sekali ya. Suman, meskipun aku jelek, itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Memang tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja, bagaimana jika orang-orang pavilion Jiangnan menolakmu? Apa kamu tidak akan mendapatkan maharnya? Kamu benar-benar mengincar maharnya, ya. Maksudku, jika kamu diusir oleh orang-orang pavilion Jiangnan, maka barang peninggalan ibumu tidak akan pernah dikembalikan kepadamu seumur hidupmu. Menikah, sudah pasti akan menerima mas kawin. Siner, selama 5 tahun ini, sebenarnya kamu pergi kemana? Menambang batu bara di gunung. Menyanyiakan status sebagai putri sulung keluarga Su. Malah pergi menambang batu bara. Meskipun pemilik pavilion Jiangnan sakit-sakitan, tapi bagaimanapun juga dia dari keluarga terpandang, punya kekayaan dan kekuasaan, tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Kenapa kamu malah lari ke gunung untuk menambang batu bara? Dengan keadaanmu sekarang, bisa menikah dengan pemilik pavilion Jiangnan, sudah bisa dibilang keberuntungan yang besar. Tuman, Nona Su yang ingin dinikahi keluarga Jiang, itu kamu kan? Aku pikir, kenapa kali ini kalian baik sekali padaku? Mulai dari meminta maaf secara sukarela, sampai mengembalikan barang peninggalan ibuku. Ternyata kalian ingin aku membereskan masalahmu. Kalian ingin aku menikah dengan orang yang sakit-sakitan. Siner, kamu nona besar keluarga Su yang sesungguhnya. Keluarga Jiang ingin menikahimu. Sungguh ironis. Sekarang aku adalah nona besar Su, tetapi ketika kalian dulu tidak menginginkanku, kalian sangat tega, langsung saja membuangku ke desa. Sekarang kalian sudah terima mahar dari mereka, dan takut menyinggung keluarga Jiang. Kalian berpura-pura baik padaku, memaksaku menikah dengan orang sakit-sakitan yang kalian pandang rendah. Bagus, berani melawan, aku lihat kamu sungguh berani melawan. Hari ini, keluarga Jiang ini, kamu harus menikahinya, suka atau tidak suka, tetap harus menikah. Jika tidak, jangan harap bisa dapatkan warisan ibumu seumur hidupmu. Baik. Aku akan menikah. Kakak, begitu dong. Kakak, kamu harus merawat suamimu yang sakit-sakitan itu dengan baik. Siapa tahu kamu bisa dapat keuntungan darinya. Warisan ibuku, sebaiknya kamu menepati janjimu. Selama kamu tidak membuat kekacauan, warisan ibumu setelah 1 bulan tentu akan kuberikan padamu. Kakak, ayo naik mobil. Susin, kamu hanya bisa menikah dengan orang sakit-sakitan dari pavilion Jiangnan. Sementara aku, sebentar lagi akan menikah ke keluarga Zan, menjadi nyonya Tuan Muda Zan. Apakah Anda Nona Su? Ya, saya Sushin. Sushin? Mengapa Sushin? Oh, Nona Su, kamar pengantin Anda dan Tuan berada di lantai 4. Saya akan mengantar Anda naik. Baik, terima kasih. Maaf merepotkan. Nona Su, Anda duduk di sini dulu. Ki Heng, gawat. Yang datang menikah bukan Nona Suman. Kenapa kamu berdiri saja? Duduklah. Suara ini. Tuan Zan, kenapa Anda ada di sini?
Anda siapa? Ternyata tuan muda dari Paviliun Jiangnan adalah Zhan Xinian. Situasinya sekarang menjadi semakin menarik. Suman, pria yang mati-matian ingin kau nikahi, ternyata adalah si sakit-sakitan dari Paviliun Jiangnan yang kau sebut-sebut itu. Presiden Direktur gawat, yang dinikahkan bukan Nona Suman. Anda siapa? Nama saya Susin, keluarga Su yang menyuruh saya untuk menikah ke sini. Bukankah keluarga Su hanya punya satu anak perempuan bernama Suman? Tapi saya memang nona tertua keluarga Su. Hanya saja saya dibesarkan di desa sejak kecil. Suman yang Anda sebut-sebut adalah nona kedua keluarga Su. Apa? Bagaimana ini, Presiden Direktur? Astaga, pasti orang yang sebelumnya pergi ke keluarga Su tidak menjelaskan dengan jelas. Saya akan menyuruh orang mengantar nona tertua Su ini kembali, lalu mengirim orang untuk menjemput nona Suman. Sial, melihat reaksi Presiden Direktur, jangan-jangan saya akan dipecat? Tidak perlu wanita jelek yang dikirim oleh keluarga Su ini. Telah mengambil mas kawin lebih dari 200 miliar rupiah? Apa dia pikir Paviliun Jiangnan mudah dibodohi? Tidak heran ibu dan anak Suman ini berusaha sekuat tenaga menghubungi saya, membujuk saya kembali ke negara ini untuk menggantikannya menikah. Ternyata mereka sangat buta karena uang ya. Tuan Zhan, saya punya pertanyaan. Bukankah Anda ingin menikahi adik saya Suman? Mengapa Anda harus menyembunyikan identitas Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah Tuan Muda Jiang yang sakit-sakitan? Bukankah nama belakang Anda Zhan? Ibu Presiden Direktur bermarga Jiang, orang luar juga memanggil Presiden Direktur kami sebagai Tuan Muda Jiang. Nyonya besar sebelumnya, demi melindungi Presiden Direktur, mengumumkan kepada publik bahwa Tuan Muda Jiang kondisi fisiknya lemah. Oh, ternyata begitu ya. Kenapa kau banyak bicara dengannya? Kau hanya perlu mengerti bahwa Suman sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan terakhirnya. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki ke pintu keluarga Zhan. Presiden Direktur, tetapi bagaimanapun juga, kita menikah dengan Nona Suman, juga demi dua tuan muda kecil. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu dengan dua tuan muda kecil? Tidak perlu. Suman kala itu berani mengandung anak saya tanpa izin. Dia ingin memanfaatkan anak itu untuk mendapatkan kedudukan. Sangat tidak bermoral. Dia tidak berhak membesarkan anak-anak itu. Kenapa kau masih belum pergi? Tuan Zhan, saya sudah menikah ke sini. Dan keluarga Su juga sudah menerima mas kawin Anda. Bagaimana kalau begini saja, kita terima saja kesalahan ini? Terima saja kesalahan ini. Entah dari mana Anda mendapatkan keberanian. Apakah orang-orang keluarga Su begitu tidak tahu malu? Ki Heng, cari orang untuk mengantarnya pulang. Baik. 1 bulan. Saya akan tinggal selama sebulan penuh di Paviliun Jiangnan. Setelah 1 bulan, saya akan pergi dengan sukarela selama periode ini. Saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda dan juga tidak akan membocorkan informasi apapun mengenai Paviliun Jiangnan kepada keluarga Su. Hanya karena 1 bulan Anda berkhayal bisa mendapatkan saya, entah dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa itu. Pria ini sungguh terlalu narsis. Tuan Zhan, apakah Anda ingin mencium aroma di tubuh saya? Nona besar Su, Anda ini, presiden kami paling membenci wanita yang menawarkan diri. Mengapa ada aroma parfum ini di tubuhmu? Sebenarnya siapa kamu? Tuan Zhan, Anda pasti kenal Nona Diana kan? Siapa Diana bagimu? Saya dan Ana adalah teman baik. Asal Anda mengizinkan saya tinggal di Paviliun Jiangnan, saya bisa bantu Anda mendapatkan beberapa botol parfum itu. Anda sedang bernegosiasi dengan saya? Sepertinya Tuan Zhan tidak setuju. Oke, kalau begitu saya pergi. Saya setuju. Tuan Zhan, selamat bekerja sama. Aduh. Kamu pengantin yang dikirim oleh keluarga Su ya? Saya dong. Kakak yang jelek sekali. Anak-anak, jangan menilai orang hanya dari luarnya, ya. Chen Chen tidak mengerti apa yang Nona katakan. Bodoh. Maksudnya adalah melihat inti di balik penampakan dan mengenal seseorang tidak hanya dari luarnya. Ki Heng, bawa Sing Sing dan Chen Chen pergi dari sini. Baik, Tuan Presiden. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Kalian bicaralah baik-baik. Di mana Diana? Tuan Zhan, Ana sangat sibuk. Ku dengar dia menikah dengan bos besar Didu. Siapa orang itu? Itu, saya tidak tahu. Jadi dia mengarangnya. Tuan Zhan, kerja sama saya dengan Anda hanya untuk bantu Anda dapatkan beberapa botol parfum, bukan untuk menjual informasi tentang Ana. Susin,
Menurutmu, apakah kamu sekarang berhak mengajukan persyaratan kepadaku? Hanya dengan satu kata dariku saja, kamu harus segera kembali ke keluarga Su. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Suruh Diana besok datang menemuiku di grup Yuntian. Aku ingin membicarakan masalah parfum itu dengannya secara pribadi. Tuan Zan, resep parfum itu didapatkan Ibu Ana dengan nyawanya. Menurutmu dia akan menjualnya? Baik, sesuai dengan yang kamu inginkan, saya setuju dengan transaksi ini. Anak-anak, Kakak jelek, mulai sekarang kamu akan menjadi mami kami. Apa hubunganmu dengan Suman? begini, saya akan menjawab semua pertanyaan kalian satu persatu. Pertama, saya bukan mami kalian, saya hanya menginap di sini selama 1 bulan. Kedua, saya dan Suman adalah saudara tiri saya. Nama saya Susin, kalian bisa memanggil saya Kakak Sin. Oh, ternyata begitu ya, kakak jelek. Apa kamu bisa memasak? Cen-cen, kamu benar-benar tidak sopan loh. Apa kalian lapar? Kakak Sin akan tunjukkan keahlian memasak saya. Tuan Muda Sulung, Anda sudah kembali. Apakah Sing Sing dan Cen Cen masih mogok makan? Sudah lama aku tidak makan. Nasi goreng yang seenak ini? Kandungan minyak dan garam di nasi gorengmu jauh melebihi batas, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan ahli gizi, tapi lumayanlah, masih bisa dimakan. Benarkah? Aneh, Tuan Muda Sing Sing dan Tuan Muda Cen Cen selalu pilih-pilih makanan. Kenapa hari ini mereka makan dengan lahap? Ayah lihat, ini nasi goreng buatan kakak jelek untuk kami. Nona Su, nasi gorengmu dibuat dari apa? Hanya minyak, telur, garam, dan nasi. Tenang saja, anak-anak tidak selemah itu. Kakak jelek sudah selesai makan. Bisakah kamu mengajak kami bermain game? Anak perempuan main game itu lemah, aku tidak mau satu tim dengan anak perempuan. Hei, anak kecil Zan Yexing. Menilai orang dari penampilan itu tidak baik loh. Aku bahkan hampir ikutkan pelatihan aliansi permainan didu kita. Begini saja, aku akan menemani kalian bermain 1 ronde. Boleh. Ayo. Dia bukan orang negara lain, kapan dia pernah ikut seleksi kamp pelatihan didu? Ki Heng, ambilkan semua data nona muda keluarga Su bernama Susin untukku. Maju, cepat-cepat. Ya, menang. Kakak, kenapa kamu kalah lagi? Main lagi. Sudah larut, waktu bermain game untuk anak-anak sudah berakhir. Kakak, dia hebat sekali. Tuan Zan, Anda, apakah ada sesuatu? Nona Susin, harap jaga diri Anda. Tuan Zan, Anda tidak bersuara, saya kira itu pelayan datang mengantarkan pakaian. Bisakah Anda berhenti? Berimajinasi sendiri. Mana parfumnya? Itu. Parfumnya perlu diracik dulu oleh Nona Diana. Dia sekarang sedang sibuk dengan urusan pernikahannya, mungkin perlu waktu sebentar. Jangan coba-coba mempermainkan saya. Apa benar Nona Diana akan membantu Anda meracik parfum ini? Saya hanya seorang wanita yang menumpang hidup. Jika saya berani membohongi Anda, apakah saya masih ingin hidup? Keluar. Wanita ini tahu menumpang hidup tapi masih saja sombong. Siapa sebenarnya bos besar Didu yang akan dinikahi Diana? Aneh.
Jan Sinian, mengapa ia begitu tertarik pada parfum peninggalan ibu saya? Ya, padahal itu parfum wanita. Ada apa? Bagaimana keadaan si sakit-sakitan di pavilion Jiangnan itu? Sakit-sakitan? Sumen, saya benar-benar menantikan bagaimana penyesalan Anda setelah mengetahui kebenarannya. Kenapa kamu terlihat sangat senang sekali? Suzin, sebaiknya kamu bersikap baik di pavilion Jiangnan. Jika kamu menghalangi saya untuk menikah dengan keluarga Zan, seumur hidup ini, jangan harap bisa melihat peninggalan ibumu. Anda masih benar-benar ingin menikah dengan keluarga Zan? Kalau begitu, saya doakan lancar. Suman, ingatlah untuk menepati janji. Setelah waktu yang ditentukan tiba, saya akan pergi ke keluarga Su untuk mengambil semua peninggalan ibu saya. Jika saya tahu Anda membohongi saya, konsekuensinya tidak akan bisa Anda tanggung, mengerti? Kenapa kamu sombong sekali? Sushin, tunggu saja sampai saya menikah dengan keluarga Zan dan menjadi nyonya muda Zan, habis kamu. Aneh? Mana laporan yang satunya? Bukankah ini akta kelahiran Chen Chen dan Xing Xing? Rumah sakit Tongyun 5 tahun yang lalu. Rumah sakit Tongyun. Rumah sakit Tongyun. Bukankah itu rumah sakit tempat aku melahirkan Bebe? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Apakah Suman juga melahirkan di rumah sakit itu? Yarrow, tolong carikan data semua ibu hamil di rumah sakit Tongyun pada bulan Oktober 5 tahun lalu. Susin, persiapkan dirimu. Aku baru saja memulihkan rekaman pengawas rumah sakit Tongyun pada hari kelahiran Bebe. Suman membawa pergi anak itu dari ruang bersalinmu. Selain itu, hari itu di rumah sakit, hanya ada sepasang suami istri asing yang melahirkan. Sumen. Sumen. Hei Susin, kau baik-baik saja Susin? Aku baik-baik saja. Masalahku dengan Sumen akan kuselesaikan sendiri. Kakak Sinsin, kenapa kau? Chen Chen, maafkan aku, maafkan aku. Kesalahan apa yang kau perbuat pada Chen Chen? Kakak Sin, kenapa menangis? Chen Chen, Xing Xing, tunggu aku. Aku pasti akan mengatakan kebenarannya pada kalian. Baiklah, sudah larut malam, aku akan mengajak kalian berdua turun untuk bersih-bersih dan tidur. Baik. Nyonya Suman, Di mana presiden direktur kalian? Presiden Direktur kami sedang mengadakan rapat video lintas negara. Aduh, Nyonya Suman. Sinan, ini bekal makan siang yang kubuatkan untukmu. Cepat cicipi ya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar! Sinan, aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Aku merindukanmu. Kau tidak mengizinkanku menemuimu. Tidak mengizinkanku bertemu anak-anak. Aku bosan sekali di rumah. Suman, 5 tahun yang lalu kau menggunakan anak-anak untuk naik pangkat. Aku sudah memberikan semua kebutuhan materi kepadamu. Apalagi yang sebenarnya kau inginkan. Aku ingin menikahimu. Aku sudah melahirkan 2 anak untukmu. Aku ingin menikahimu. Tidak jelas statusnya seperti ini terus. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang menyia-nyiakannya. Setelah ini jangan harap bisa menginjakkan kaki di keluarga Zan lagi. Ki Heng, setelah ini tanpa izinku, Suman dilarang masuk ke grup Yuntian sejengkal pun. Baik, Sinan, tunggu aku. Nyonya Suman. Anda seharusnya tahu betul gaya kerja Presiden Direktur. Harap jaga diri Anda. Yarrow, Sinsin, izinkan aku menganalisisnya. Anak Zan Sinian adalah anakmu. Dahulu kau melahirkan bayi kembar 3,
Berarti Bebe juga anak Zan Xinian? Kalau begitu, kau dan Zan Xinian? Kami hanya tidur bersama karena kesalahan tak disengaja. Kami sudah dewasa, tidak perlu heboh seperti ini. Aku tidak ingin lagi membicarakan masa lalu. Yaro, tolong hubungi pengacara luar negeri untukku. Aku ingin menuntut Zan Xinian memperjuangkan hak asuh anak. Baik, aku akan membantumu sebisa mungkin. Terima kasih, Yaro. Mami, kemana saja kau akhir-akhir ini? Bebe sedih tidak bisa bertemu Mami. Bebe, kau suka kakak laki-laki? Apakah kakak laki-laki itu yang akan melindungi Bebe? Bebe, kau punya 2 kakak laki-laki lagi. Setelah Mami menyelesaikan semua urusan ini, Mami akan mengajak Bebe dan juga kakak laki-lakimu untuk tinggal di luar negeri bagaimana? Baik. Mengenai pembangunan kota keuangan hari ini, apakah kalian punya pendapat? Presiden Direktur, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Anda ingin dengar yang mana dulu? Apakah di Didu kau sudah tidak punya orang yang kau pedulikan lagi? Pergilah membantu ke Afrika hari ini juga. Aduh, jangan. Kalau begitu, saya beritahu kabar buruknya dulu. Berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatan Sing Sing dan Chen Chen, golongan darah Nonaman tidak cocok dengan kedua tuan muda kecil. Apa? Segera atur rumah sakit. Lakukan tes dipercepat untukku. Baik. Ngomong-ngomong. Ada kabar baik lagi. Selamat untuk Anda. Anda menemukan putri Anda yang hilang. Begini, ada seorang gadis kecil di sekolah bernama Bebe. Laporan pemeriksaan kesehatannya sama dengan kedua tuan muda kecil. Baru saja dilakukan tes DNA. Bebe adalah putri Anda. Ini informasinya. Selidiki dengan baik. Jika dalam 7 hari tidak ada hasil, tim intelijen akan dibubarkan saat ini juga. Baik. Bagaimana hari ini di sekolah? Ayah, kami bertemu seorang adik perempuan yang sangat cantik hari ini. Namanya Bebe. Sangat menggemaskan. Benar, Kak? Bebe memang sangat menggemaskan. Bebe? Presiden Direktur, Diana dan Susin adalah orang yang sama. Orang di sini adalah Susin, kedua tuan muda kecil dan Bebe. Semuanya dilahirkan oleh Susin. Suman sepertinya merebut gelang itu dan menyamar sebagai Nona Susin. Dalam waktu 3 menit, hentikan semua kartu kredit tambahan saya, beritahu pengacara, dan tarik semua aset yang saya berikan kepada Suman. Diana, haruskah saya memanggilmu Susin? Atau haruskah saya memanggilmu Diana? Ayah, kau tidak boleh menggertak kakak Sin. Kalian berdua kembali dulu. Chen Chen, ayo kita pergi dulu. Diana, saya memberimu kesempatan untuk menjelaskan, Nona Su. Manfaatkan dengan sangat baik. Apa yang ingin kau ketahui? Siapa sebenarnya wanita malam itu di Yuncheng? 5 tahun lalu? Pentingkah? Apakah itu sulit dijawab? Mengapa benda pusaka keluarga Zan yang kuberikan padamu ada di tangan Suman? Dia mengancam saya dengan nyawa seseorang yang selama ini menemani saya selama 20 tahun. Dia menginjak tangan saya ini dan merebut kalung murahan itu. Tuan Zan, Direktur Zan, Tuan Zan, apakah jawaban ini memuaskan? Dia merebut anak saya dan menyebabkan kematian satu-satunya orang yang baik kepada saya di dunia ini. 5 tahun kemudian, pacar musuh saya masih saja ingin bekerja sama dengan saya. Kau hanya fokus menginginkan resep parfum saya? Sungguh ironis, ya. Mungkin ini sejak awal hanyalah jebakan. Ini bukan jebakan. Zan Xinian, saya harus memberitahumu, keluarga Su tidak akan pernah mendapatkan resep pewangi ibu saya ini seumur hidup. Dan kau tidak akan pernah mendapatkan resep parfum yang sesungguhnya. Mengenai hak asuh anak, kita akan bertemu di pengadilan. Mari kita bicara. Kakak, kenapa ayah menindas kakak Sin? Tadi temanku meretas sistem rumah sakit Tong Yun. Dia menemukan bahwa 5 tahun yang lalu, Suman sama sekali tidak hamil. Yang melahirkan kita adalah Susin. Jadi Susin adalah ibu kita?
Suman yang menyebabkan kita tidak punya ibu. Sialan. Kakak, apakah temanmu itu Tuan Holmes dari California? Bodoh, berani-beraninya mempertanyakan penilaianku. Susin sudah pasti adalah ibu kandung kita. Zan Sinian, di antara kita. Apalah yang perlu dibicarakan lagi? Aku merasa tidak punya utang apapun padamu. Keluarga Zan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak dan sumber daya terbaik hanya karena poin yang ini saja kau sudah kalah telak. Jangan remehkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Demi Sing Sing Chen Chen, aku bisa mengorbankan segalanya. Mengorbankan segala-galanya. Tidak peduli apakah kau Susin atau Diana. Hanya dengan satu kalimat perintah dariku. Aku bisa membuatmu tidak bisa bertemu Bebe seumur hidupmu. Kau? Aku tidak punya perasaan apapun pada Suman apalagi menjadi suaminya. Alasan mengapa aku sangat memperhatikannya adalah karena aku salah mengira dia ibu dari Sing Sing dan Chen Chen. Aku sudah memberimu kesempatan ini, pikirkan sendiri. Mama, bisakah Mama tidak meninggalkan aku dan kakak? Mama, aku dan Chen Chen perlu tumbuh dalam keluarga yang sehat. Aku dan Chen Chen membutuhkan seorang ibu dan juga seorang ayah. Mama, Bebe, kau? Paman Ki bilang aku punya ayah dan juga kakak. Oh, Mei Bebe, selamat datang kembali di rumah. Mulai sekarang kakak akan melindungimu. Terima kasih kakak. Wah, ayah Bebe tampan sekali. Apakah Bebe suka ayah? Suka. Tuan Zan? Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya perlu pergi ke keluarga Su dan mengingatkan keluarga Su tentang sesuatu. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kenapa kamu bertingkah seburuk ini? Masalahku dengan Sumen, aku akan menyelesaikannya sendiri. Susin, kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah menikah sesuai perjanjian, sekarang saatnya kalian menepati janji, kan? Kembalikan peninggalan ibuku padaku. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Baru saja menikah, sudah ingin mengambil barang itu kembali? Bagaimana kalau setelah kamu mengambil barang itu, kamu malah kabur? Betul sekali. Awalnya kita sepakat kamu menikah dan tinggal di sana selama sebulan penuh. Dan sekarang waktunya belum tiba. Tapi kamu sudah datang mengambil barang itu. Kami tidak akan memberikannya padamu. Apa ini kata-kata kalian? Baik, aku akan datang lagi sebulan dari sekarang. Tunggu sebentar. Aku lupa bilang. Apakah cukup hanya tinggal di sana selama sebulan? Kamu memanfaatkan situasi ini. Ternyata kamu bermain cerdas, ya. Ini keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan lagi kok. Lagi pula, peninggalan ibumu ada di tangan kami. Jika ingin sukses, kamu tidak boleh punya kelemahan. Sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih tidak menunjukkan perkembangan sama sekali. Suman, kata-kata itu aku kembalikan padamu apa adanya. Aku harap kamu sudah berkembang selama bertahun-tahun ini agar aku tidak menahan diri saat berhadapan denganmu. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Sudahlah. Apa kamu benar-benar berpikir hanya karena menikahi pria penyakitan, kamu bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Peninggalan ibumu itu, kami membelinya seharga 2 miliar rupiah. Sekarang kamu ingin mengambilnya dengan mudah. Bukankah ini tidak sesuai aturan? 2 miliar rupiah itu bisa aku kembalikan kepada kalian. Sekarang, detik ini juga, kembalikan peninggalan ibuku padaku. Beli pakai uang? Memangnya orang rendahan sepertimu punya uang sebanyak apa sih? 2 miliar rupiah saja takkan bisa kau kumpulkan seumur hidup kan? Sebaiknya kau jangan buang-buang tenaga. Menurutku begini saja. Mengingat kau juga, putri dari mendiang Su, kau hanya perlu berlutut dan bersujud kepada kami beberapa kali. Lalu katakan kau salah. Kau tidak perlu menunggu selama 1 bulan. Dan kau tidak perlu menikah secara resmi. Dengan suamimu yang bodoh itu, kami akan segera memberikan barang-barang peninggalan ibumu kepadamu. Hei, ide bagus Bu. Aku suka ide ini. Susin, cepatlah. Kalau tidak, jika suatu hari suasana hatiku sedang buruk. Dan aku membakar tempat penyimpanan guci abu ibumu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau itu hanya seorang perempuan perusak rumah tangga orang, apakah pantas meminta aku untuk berlutut? Jangan pernah bermimpi. Apa katamu? Coba ulangi lagi.
Kenapa? Apakah telingamu tuli? Apa kau tidak bisa mendengar apa yang kukatakan? Apa kau mau aku merekomendasikan seorang dokter ahli THT untukmu? Dasar jalang kecil, berani-beraninya kau menghinaku. Sepertinya kau mencari masalah. Aku menghinamu, ya memang kaulah yang kuhina. Aku ingin lihat hari ini mulutmu yang paling keras, atau tamparanku yang lebih keras. Susin, di depanku. Kau masih ingin pamer kekuasaan? Mimpi saja di kehidupan selanjutnya. Aku tidak takut untuk memberitahumu hal ini. Ibumu mati karena marah setelah sengaja aku jebak. Ayahmu juga berjasa dalam hal ini. Bagus. Bagus sekali. Kita masih punya banyak waktu. Cepat atau lambat perhitungan ini akan aku lunaskan padamu. Aku paling benci melihat sikap sok kuatmu ini. Benar-benar sial. Coba katakan padaku, bukankah lebih baik jika engkau menurut saja pada Man-Man? Malah mencari masalah. Susin, kau terburu-buru sekali. Jangan-jangan kau benar-benar ingin pergi? Meskipun suamimu itu bodoh, tetapi dia punya kekayaan yang melimpah, kan? Kau yang seperti pemulung menikah dengan keluarga mereka, itu sungguh sudah termasuk keberuntunganmu. Bagaimanapun juga, kalian berdua serasi. Yang satu jelek, yang satu bodoh. Man-Man, apa yang kau katakan? Mengapa kau mengungkit luka kakakmu? Bagaimana jika nanti kakakmu punya anak dan kita harus melihat raut wajahnya? Punya anak? Suaminya yang bodoh itu. Aku sudah cari tahu dengan jelas. Dia adalah sampah yang tingkat kecerdasannya lebih rendah dari anak berusia 3 tahun. Apa dia berani punya anak? Apa dia tidak takut anaknya akan sama seperti dia? Suaminya orang seperti apa? Itu bukan urusanmu. Sinan, kenapa kamu datang? Direktur Zan, Anda datang, kami baru saja menghukum putri tiri saya yang tidak tahu diri itu. Membuat Anda melihat lelucon, silakan segera duduk. Berada bersamamu. Aku merasa jijik. Kita pergi. Kenapa kamu datang? Menurutmu, kenapa tidak memberitahuku sebelum datang? Ini bukan masalah besar. Aku... Selama itu urusanmu. Masalah sekecil apapun adalah masalah besar. Apa yang terjadi di sini? Sinan, apa yang kamu katakan? Lelucon apa ini? Kenapa aku tidak mengerti? Dan kenapa kamu membela Susin? Maksudku, kamu tahu betul. Aku tidak ingin melihatmu mengenai kenapa aku membela Susin. Karena dia adalah istriku. Tidak mungkin, Sinan. Ini tidak benar. Kamu berbohong padaku, kan? Sinan, bicaralah. Oh, Paviliun Jiangnan. Orang dari Paviliun Jiangnan adalah Zan Xinian. Salah, kita salah paham. Jangan sentuh aku, Suman. Aku sudah memberimu kesempatan. Orang di Paviliun Jiangnan itu adalah aku. Dulu, aku memberimu kesempatan itu karena aku melihat kamu terus menungguku. Pada akhirnya, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Sinan, dengarkan penjelasanku. Dulu aku tidak tahu bahwa orang dari Paviliun Jiangnan itu benar-benar kamu. Sumen, kamu mencoba mendapatkan keuntungan malah akhirnya jadi kerugian besar. Ungkapan itu cocok untukmu. Keadaanmu sekarang benar-benar memuaskan. Sinan, ini Susin. Dia sengaja. Dia punya niat buruk. Ceraikan dia. Dan bersamaku saja, mau ya? Suman, aku sudah memberimu kesempatan. Setelah ini, semua keistimewaan di grup Yuntian pasti akan dicabut. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Sinan, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Sinan. Sinan pasti milikku. Man-Man, jangan begitu. Bu, aku benar-benar tidak terima. Apa kurangnya diriku dibandingkan Susin itu? Mengapa hal yang mati-matian ku inginkan? Dia selalu bisa mendapatkannya dengan mudah. Man-Man, jangan putus asa. Kita masih punya kartu truf, kita belum kalah. Semangatlah sedikit. Lagi pula, Susin itu sangat jelek. Pria mana yang akan menyukainya? Mungkin saja Tuan Jan melakukan hal seperti ini hanya untuk membuatmu kesal? Benar, pasti begitu. Meskipun dia menikah dengan Zan Xinian. Lalu kenapa kedua anak kecil itu adalah kartu asku? Aduh Bu, menurutmu, apa Sinan akan mencari tahu identitas asli kedua anak kecil itu? Tidak mungkin. Dulu aku sudah menghapus semua informasinya. Aku pastikan semuanya aman. Selain itu, apa kau tidak tahu watak Zan Xinian? Jika dia benar-benar menemukan sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa setenang ini? Tapi aku tetap harus pergi ke keluarga Zan. Melihat apakah kedua anak kecil itu memiliki celah. Ide bagus. Kita ganti pakaian. Lalu kita pergi mengamati situasinya.
5, 4, 3, 2, 1. Kalian sudah bersembunyi? Sudah. Sudah. Lari pelan-pelan, Chen. Jangan sampai jatuh. Dasar murahan. Siapa yang membiarkanmu datang untuk merayu Sinan? Akulah pacar resminya. Sekarang pergi dari sini. Apa-apaan ini? Jangan sentuh dia. Kalian, Aku merayu Zan Xinian Nona Suman. Aku dengar dari dia bahwa tidak ada hubungan apapun antara dia dan dirimu. diam. Berani-beraninya menjadi perebut suami orang lalu bersikap begitu lancang. Lihat saja sekarang akan kuberi kau pelajaran. Kau menuduhku sebagai perebut suami orang, dan kau ingin memberiku pelajaran dengan mengatasnamakan dirimu sebagai pacar resmi. Memangnya kau pikir kau itu siapa? Tunggu saja sampai suatu hari kau benar-benar diakui menjadi Nyonya Zan, baru setelah itu kau boleh datang dan memamerkan diri di depanku. Sekarang enyah sejauh mungkin. Kau Susin? Kau sama sekali tidak terlihat jelek seperti yang dulu. Kau membohongiku. Ternyata matamu masih berfungsi ya, kau masih bisa mengenaliku. Kau sengaja melakukan itu dengan berpura-pura menjadi gelandangan di keluarga Su, lalu memanfaatkan keluarga Su untuk menikah dengan Sinan? Susin, kau licik sekali. Jika Sinan tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Suman, kalau kamu sakit minumlah obat, tidak perlu membuat keributan di sini. Dari mana datangnya dua anak haram ini? Minggir kalian. Aku bukan anak liar. Apakah kamu lupa menyikat gigi sebelum keluar rumah? Dulu dia hampir mencelakai mami kami sampai meninggal. Semua perbuatan akan dibalas cepat atau lambat. Suman, perseteruan antara aku dan kamu sudah saatnya diselesaikan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa kamu pantas yang seperti ini berdiri di samping Sinan? Akulah Nyonya Zan yang sebenarnya. Panggil orang. Susin, jangan kira omong kosongmu bisa membuatku melepaskanmu. Seumur hidupku, aku akan selalu menginjak-injakmu di bawah kakiku. Aku akan memberitahumu bahwa akulah Nyonya Zan yang sah. Dan lagi, akulah ibu kandung dari dua bocah kecil itu. Kedua anak tak tahu balas budi ini menganggap orang asing sebagai ibunya. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Jika aku mendengar lagi kamu mengatakan hal buruk tentang mereka berdua, aku akan membiarkanmu membusuk di penjara. Usir dia! Kamu... Susin, aku tidak akan melepaskanmu. 5 tahun lalu kamu beruntung bisa lolos. Kali ini aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Berani merebut suamiku? Tunggulah pembalasanku. Kali ini aku pasti akan merusak reputasimu dan membuatmu lenyap dari duniaku sepenuhnya. Aku pulang. Ayah, wanita jahat itu datang hari ini dan dia bahkan mengganggu ibu. Ya, ayah bantu ibu menghajar orang jahat itu. Wanita jahat itu bahkan memukul ibu hari ini. Baiklah, ayah akan menghukum mereka. Aku akan segera memberitahu petugas keamanan di gerbang agar tidak mengizinkannya masuk lagi. Mari makan. Susin, kamu baik-baik saja hari ini. Aku baik-baik saja, hanya saja kedua anak itu dimarahi. Aku sudah memberitahu Ki Heng untuk menyelidiki ibu dan anak keluarga Su itu. Aku akan membalaskan dendamu. Ayo makan. Bye-bye makan ini enak. Aku paling suka makan ini. Ini enak sekali, ini enak sekali. Terima kasih, Sing Sing Chen Chen. Dan ini juga, ini enak. Dan yang ini, cepat makan, cepat makan. Bebe tidak bisa makan lagi. Astaga, kalian berdua sudah cukup. Kalian berdua memang pintar merayu. Lihat, sudah terlalu banyak di mangkuk Bebe. Dia tidak bisa menghabiskannya. Kalian berdua makan sendiri ya. Berikan contoh yang baik kepada Bebe. Baiklah. Bebe kamu juga makan. Bebe makan. Ibu, Bebe ingin dengar cerita. Aku juga ingin dengar cerita. Mari kita dengar cerita. Nah, cerita apa yang ingin kalian dengar? Putri Salju. Ultraman. Dengar keduanya. Kalau begitu begini saja aturannya. Ayah yang akan bercerita tentang Ultraman, bagaimana ibu yang akan bercerita tentang Putri Salju. Bagus. Kalau begitu mari kita buka halaman yang pertama. Di gunung ada biksu kecil. Biksu itu bertemu dengan Putri Salju dan Putri Salju bertemu dengan pangerannya.
Akhirnya tertidur juga. SSTT. Pelan-pelan, jangan bangunkan mereka. Mereka sudah tidur. Sekarang giliran kita. Turunkan aku. Tidak mau. Anak-anak kecil itu selalu mengganggumu. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk dekat denganmu. Jangan mengada-ada. Ke kamar. Susin, Man, ada apa denganmu? Bu. Susin sama sekali tidak berpenampilan seperti itu. Dia membohongi kita. Dia sengaja berdandan seperti itu untuk kita lihat. Sekarang kedua anak kecil itu masih sangat akrab dengannya. Dia bahkan berbicara tentang latar belakangnya. Jangan-jangan dia sudah mengetahui sesuatu. Tidak mungkin, Man. Ibu sudah memastikan. Lalu sekarang bagaimana? Aku harus membuatnya hancur dan tercemar namanya agar dia tak bisa bangkit lagi selamanya. Baik, ibu yang akan membantumu. Ibu mengenal Direktur Lee yang suka sekali mempermainkan wanita. Kita akan menyerahkan Susin kepadanya. Nanti kita akan memotret dirinya, dia akan menjadi mainan. Kalau begitu, cepat hubungi Direktur Lee. Kita gunakan peninggalan ibunya untuk memancingnya kembali. Nanti kalau nasi sudah menjadi bubur, kita lihat apakah dia masih punya muka untuk bertingkah sombong di depanku. Zan Xinian pasti akan mencampakkannya juga. Baik, ibu akan segera menghubungi Direktur Lee. Setelah menemukan waktu yang tepat, ibu akan menghubungi Susin. Terima kasih banyak, Bu. Kamu adalah anak ibu. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang harus menolongmu? Susin, tunggulah. Aku sudah tidak sabar melihat penderitaanmu. Susin, apa kau masih menginginkan barang-barang ibumu? Sumen, trik apa lagi yang akan kau mainkan? Memangnya kenapa kalau aku memainkan trik? Kalau barang-barang rongsokan itu tidak kau ambil, aku akan membakarnya sampai habis. Trik apapun yang kau mainkan, aku akan menghadapinya. Tunggu aku akan segera tiba. Aku akan menyambut kedatanganmu. Bu, dia akan segera datang. Bagus, Direktur Lee sudah menunggunya di lantai 2. Semoga kita sukses. Semoga kita sukses. Di mana peninggalan ibuku? Mengapa terburu-buru sekali? Duduklah. Aku tahu pikiran kalian tidak benar. Mengapa aku harus bekerja sama dengan kalian? Karena sudah tidak ada basa-basi lagi, tidak perlu berpura-pura. Berikan padaku, aku akan mengambilnya dan pergi. Kalau kau tidak patuh, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, aku juga tidak perlu buang-buang waktu bicara. Aku hanya berharap saat Zan Xinian datang sendiri dan menanyai kalian, kalian bisa tetap keras kepala seperti sekarang. Susin. Tunggu, Man. Tenangkan emosimu. Jangan bertingkah seperti perempuan gila. Susin, peninggalan ibumu ada di ruang penyimpanan lantai 2. Kau ikut denganku untuk mengambilnya. Aku tidak mau menyentuh barang menjijikkan itu. Kenapa? Kau takut? Ayo. Susin, hadiah dariku untukmu. Kuharap kau menyukainya. Itu dia, ambil sendiri saja. Ini barang bagus yang sudah saya siapkan untukmu. Setelah ini nikmati saja. Direktur Lee, orangnya sudah saya bawa, masuklah. Nyonya Su memang murah hati. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Si cantik kecil merasa tidak nyaman, ya? Memang harus tidak nyaman. Biar saya bantu kamu. Kali ini Susin, akan kulihat bagaimana kamu bisa bersaing dengan man-manku. Jangan mendekat. Nona besar, ampunilah saya. Ibu tirimu yang menyuruh saya datang. Tidak, ini bukan urusan saya. Ibu tirimu yang menyuruh saya datang. Bukan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Duduk. Baik, hati-hati ya. Saya belum puas hidup. Berikan segera ponselmu padaku. Ponsel, baik, ini. Halo, Sinan, tolong saya. Kesempatan datang. Dilarang mendekat. Saya tidak bergerak sedikit pun. Saya tidak bergerak. Wanita ini sungguh ganas ya. Sin, saya akan membawamu pergi. Berikan kotak itu padaku.
Direktur Zan, maafkan saya tidak tahu kalau Nona ini adalah kekasih Anda. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Karena kau sangat menyukai benda ini, biar ku berikan kau sedikit rasa. Sinan, ayo kita pergi. Sinan, dengarkan penjelasanku. Direktur Zan, saya tahu bahwa kami melindungi Susin itu tidak benar, tapi ini bukan sepenuhnya salah kami. Diam, masih mau membela diri? Berani menyentuh wanitaku, kau sedang mencari masalah. Sinan, dengarkan penjelasanku. Masalahnya tidak seperti yang kau lihat. Pergi. Sinan, tunggu aku. Mengapa? Mengapa setiap kali di saat kritis, selalu saja ada yang datang untuk menyelamatkannya? Man, sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan hal ini. Yang paling penting sekarang adalah membersihkan semua bukti. Jangan sampai Direktur Zan menemukan kelemahanmu. Kalau tidak, kau benar-benar tidak akan bisa menjadi Nyonya Zan lagi. Ada apa dengan Direktur Lee di atas, Bu? Suruh dia pergi. Baik. Direktur Lee, Anda harus pergi sekarang. Direktur Lee, Anda. Lepaskan ibuku. Man, Yuner, apa yang kalian lakukan di atas? Berisik sekali. Ayah, kenapa ayah sudah pulang? Aduh, kenapa ayah harus pulang saat ini? Aduh, jangan dibahas lagi. Akhir-akhir ini entah mengapa perusahaan selalu bermasalah di mana-mana. Man, cari waktu dan bicarakan dengan Tuan Zan, minta dia datang dan bantu ayah menyelesaikannya. Oh, baik. Kenapa ibumu belum turun? Sedang apa dia? Oh, ibu sedang merapikan gudang. Sungguh, tidak ada pekerjaan lain. Cepat suruh dia turun. Ayah masih ada urusan sekarang, mau membicarakannya dengan dia. Oh, baik. Dia pasti akan segera selesai. Sudahlah, lebih baik aku sendiri yang mencarinya. Ayah tidak boleh pergi. Man, ada apa ini? Kau terus menghalangiku hari ini, tidak mengizinkanku naik ke atas. Ibumu sebenarnya sedang melakukan apa? Ayah, bukankah paru-paru ayah kurang baik? Ibu sedang membereskan gudang. Banyak debu. Jadi ayah jangan ke sana. Kau membohongiku. Kau tidak tahu? Begitu berbohong, matamu langsung melirik kemana-mana. Hari ini aku benar-benar ingin melihat apa yang sebenarnya kalian lakukan. Ayah tidak boleh pergi. Aduh, menyingkirlah. Ayah. Berani-beraninya kalian, pasangan selingkuh, berselingkuh bahkan sampai ke rumahku. Suhai, aku mau tidur dengan istrimu. Itu kehormatan bagimu. Kau ini siapa? Cepat pergi dari sini. Ayah kenapa? Pak Su, kenapa kau? Hanya didorong sedikit sudah pingsan. Sungguh sial. Cepat pergi. Man, cepat telepon untuk membawa ayahmu ke rumah sakit. Oh, baik. Ibu, kata ibu ayah sekarang jadi pasien vegetatif. Apakah kita akan ketahuan? Jangan cemas, jika kau tidak bicara, dan aku tidak bicara, siapa yang akan tahu? Lagi pula, kita sudah punya kambing hitamnya kan? Ibu, maksud ibu, menimpakan penyakit ayah pada Susin? Jangan bicara sekejam itu. Kita hanya menelusuri sumber masalahnya. Kau jangan ikut campur, biar aku yang urus. Kau pikirkan saja, bagaimana cara merebut kembali hati Tuan Zan itu? Sinan, jangan pergi, aku sangat panas. Tenanglah. Aku sakit sekali. Jangan bergerak. Ini akan segera selesai. Hari ini. Kenapa kau tidak pergi bekerja? Mana ada pekerjaan yang lebih penting daripada istriku? Sebentar lagi aku akan membalaskan dendamu. Kau mau ikut melihat? Kalian siapa? Apa kalian tidak tahu aku adalah bos besar dari grup Lee? Cepat lepaskan aku, atau kalian akan sangat menyesal. Kau menculiknya? Untuk membuatmu lega. Terima kasih suamiku. Siapa yang berani bicara sesumbar begitu? Hah?
Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku menyesal. Direktur Zan, maafkan saya salah. Saya benar-benar tidak tahu Nona Su adalah istri Anda. Jika tidak, meskipun diberi kekuatan berlipat ganda, saya tidak akan berani menyentuhnya. Masih berani membela diri? Direktur Zan, saya benar-benar dijebak. Ini semua ulah Bibi Liu. Wanita tidak tahu diri itu. Dia bilang dia bersikeras ingin memberikan putrinya kepada saya. Makanya saya pergi ke keluarga Su. Aduh, Direktur Zan, Nyonya Zan. Mohon maafkan saya dan lepaskan saya. Melepaskanmu? Mimpi saja. Qi Heng, lumpuhkan satu tangannya, lalu usir dia dari Didu. Oh ya, aset-aset atas namanya juga tidak perlu ada lagi. Baik. Direktur Zan, jangan Direktur Zan. Direktur Zan, saya minta maaf kepada Anda. Saya sungguh menyesal, saya salah. Saya mohon, lepaskan saya. Ya. Qi Heng, bereskan dia. Baik. Sinan, terima kasih banyak. Ingat, di sisiku kamu tidak perlu pernah mengucapkan terima kasih. Aku mengerti. Sin, duduklah sebentar. Aku akan mencarikan buah untukmu. Presiden, gawat. Ayah Nyonya Suhai masuk rumah sakit dan berada dalam keadaan koma. Suman dan Bibi Liu menyebarkan rumor bahwa ini adalah perbuatan Nyonya. Sekarang sudah menjadi topik hangat. Adakan konferensi pers dan bayar untuk menghapus topik hangat itu. Lalu gunakan semua sumber daya untuk menyelidiki duduk perkara ini. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tanganmu masih terluka, jangan bergerak sembarangan. Yang terluka adalah tangan kiriku, sekarang aku menggunakan tangan kanan, jadi tidak apa-apa. Jangan lihat ponselmu dulu. Sinan, aku tidak ingin ada hal yang kau sembunyikan dariku. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Sin, aku sudah meminta Qi Heng untuk menyelidiki penyebab masalah ini. Setelah itu aku akan mengadakan konferensi pers, dan aku akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Baik. Bolehkah saya bertanya, Nona Susin? Apakah benar kau merebut kekasih adikmu? Nona Susin, apakah kau mengakui bahwa kau membuat ayahmu sakit hingga menjadi vegetatif? Mengenai masalah Tuan Suhai, aku punya bukti bahwa itu bukan perbuatan istriku, Susin, tetapi itu Suman dan Bibi Liu yang merencanakan semuanya sendiri. Qi Heng, tampilkan rekaman pengawasan saat itu untuk dilihat semua orang. Nona Susin benar-benar Nyonya Zasen. Ternyata Direktur Zan sudah menikah. Semua orang silakan lihat dengan saksama. Benar-benar begitu. Suman dan Bibi Liu sungguh keterlaluan. Jelas-jelas itu adalah perbuatan mereka sendiri. Tetapi mereka malah menyebarkan kabar bohong tentang Susin. Sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Sekarang kebenaran masalah ini telah terbukti, aku tidak ingin mendengar lagi segala dampak negatif tentang istriku di masa depan. Jika tidak, kalian tanggung sendiri akibatnya. Direktur Zan ini sangat baik kepada istrinya. Qi Heng, perusahaan keluarga Su boleh bangkrut. Tangkap kedua wanita penyebar rumor itu. Beri mereka pelajaran yang pantas. Baik. Ayo pergi. Sin, kamu sedang melihat apa? Konferensi Dioxiang 3 tahunan akan segera dimulai. Aku mendapat surat undangan mengundangku menjadi juri dalam konferensi ini. Aku sedang mempertimbangkan untuk datang atau tidak. Itu tergantung pada suasana hatimu sendiri. Begini pemikiranku, terakhir keluarga Su bangkrut. Bibi Liu meskipun sudah kami masukkan, tetapi Suman berhasil melarikan diri. Aku ingin memanfaatkan konferensi ini agar dia sendiri yang muncul. Kamu yakin dia pasti akan muncul? Bukan hanya ada kamu juga kan? Ingin aku berusaha lagi ya? Apa imbalannya? Boleh ya? Ini tidak cukup. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bantu aku sebentar, sebarkan kabar bahwa pemenang konferensi kali ini bisa masuk ke laboratorium senior grup Yuntian. Suman, dia juga sudah belajar meracik wewangian sejak masih kecil, ditambah kamu dan grup Yuntian sebagai umpan, aku yakin dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Baiklah. Konferensi Dioxiang kali ini, aku harus ikut. Selama aku bisa masuk ke grup Yuntian, mendekati Sinan, aku akan punya kesempatan. Pasti bisa benar-benar bersama Sinan.
Susin juga pasti akan kuinjak-injak di bawah kakiku. Aku akan segera membeli bahan wewangian sekarang juga. Tidak bisa, tanpa bahan wewangian khusus, aku pasti tidak akan menang. Aduh, bagaimana kalau coba meminjam uang dari rentenir saja? Selama aku bisa memenangkan ini, aku pasti akan punya kesempatan. Nyonya Suman muncul dengan pinjaman rentenir yang diambilnya untuk membeli parfum. Apakah kita perlu mencarinya? Tidak perlu. Berikan resep parfum palsu ini secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Aku ingin, saat dia sedang tinggi di atas angin, memberinya pukulan telak. Baik. Pemenang kompetisi meracik parfum ini juga bisa masuk grup Yuntian. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tentu saja, itu grup Yuntian nomor 1 di dunia. Dia langsung melonjak tinggi. Aku sudah siap, dan tak terduga, aku mendapatkan resep parfum tingkat tinggi. Dalam kompetisi kali ini, aku pasti juaranya. Tuan Su, Anda adalah ketua asosiasi parfum. Silakanlah Anda duluan. Saudara Zhang, hari ini adalah acara Anda, lebih baik Anda duluan. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kehormatannya. Saya nyatakan, kompetisi meracik parfum dimulai sekarang. 1 jam kemudian, proses penilaian akan dimulai. Aroma ini tidak buruk, cobalah. Memang tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Ini adalah karyaku, aku akan terus berusaha di masa depan. Kekuatan wanita ini, mengapa begitu kuat? Zhan Xinian, kamu hanya bisa menjadi milikku. Suman, ternyata kamu benar-benar datang. Bukan hanya datang, tapi juga sengaja memalsukannya. Pemalsuan. Susin, ini adalah fitnah. Apakah kamu punya bukti membuktikannya? Atau apakah kamu pikir kamu lebih mahir daripada ketua asosiasi pembuat parfum? Aku datang mengungkap kebohonganmu, tentu saja karena aku punya bukti. Tidak mungkin, dia pasti hanya menggertakku. Aku mendapatkan formula parfum tingkat tinggi itu secara tidak sengaja. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada yang tahu. Apa kamu tahu konsekuensi memfitnah seseorang? Tuan Su, Tuan Zhang, mohon kalian menegakkan keadilan untukku. Nona Diana, Anda sudah datang, Nona. Nona Diana, ternyata itu Anda. Sepertinya kemampuan kami memang kurang. Apa? Nona ini ternyata adalah juara pembuat parfum dunia. Ya Tuhan, idolaku datang. Tidak mungkin, dia hanya pemungut sampah. Bagaimana mungkin dia adalah ahli parfum kelas dunia? Kamu bohong. Suman, kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat hasil. Sudah berlalu 10 menit. Trik apa lagi yang kamu lakukan? Aku tidak berpura-pura. Kamu bisa mencium parfum yang baru saja kamu racik. Apakah aromanya sudah hilang? Aromanya memang sudah hilang. Kenapa bisa begini? Sebenarnya, formula parfum tingkat tinggi milikmu itu sengaja kuberikan padamu. Itu hanyalah formula yang dibuang. Setelah 10 menit peracikan parfum berhasil, aromanya akan hilang, sama sekali tidak berguna. Dasar wanita jalang, aku akan membunuhmu. Keamanan, bawa Suman. Yang mengganggu acara ini, keluar. Mencari jalan pintas. Dan berbuat curang, kamu dikeluarkan dari asosiasi pembuat parfum secara resmi. Tidak, kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Nona Diana, sangat sulit untuk bertemu dengan Anda. Tentu saja. Nona Diana, karena Anda sudah datang. Bagaimana kalau Anda juga menjadi salah satu juri? Baik, kalau begitu saya akan tampil di hadapan para senior. Juara dunia menilai parfum saya sangat gembira. Suman, bayar utangmu. Mage, mengapa kamu di sini? Kenapa bajingan ini harus ada di sini? Mana uang yang kamu pinjam dariku? Mage, jangan panik. Aku akan membayar utangku padamu. Kamu sudah dikeluarkan dari acara konvensi perfumer. Dengan apa kamu akan membayar utangku? Mage, aku akan mencari cara untuk membayarnya. Kamu tenang-tenang saja dulu. Cara apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kalau kakak ini menunjukkan jalan padamu? Jalan apa? Karena kamu tidak punya uang untuk membayar bajingan ini, maka bayar dengan tubuhmu. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku akan membebaskanmu dari sebagian utang. Mage, kamu tidak boleh melakukan ini padaku, Mage. Sialan, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Tolong, apa ada orang di sini? Cepat tolong aku. Meskipun kamu berteriak sekencang apapun, tidak akan ada yang datang menolongmu. Ikut aku sekarang. Mage,
Aku bertanya-tanya kemana Suman pergi, wanita ini, dia benar-benar sangat pintar bersembunyi. Tenang saja, dia sudah menerima ganjaran yang setimpal. Mage, yang meminjamkan uang riba kepadanya waktu itu, adalah orang yang memiliki kecenderungan kekerasan. Setelah dia diusir dari acara pesta malam itu, dia dibawa pergi oleh Mage. Kurasa sekarang dia sedang disiksa dengan parah. Siapa menanam, dia akan menuai. Kemarahan yang menyesakkan di dadaku ini akhirnya terlepaskan juga. Besok aku akan pergi ke pemakaman untuk mengunjungi ibu dan menceritakan semua ini padanya agar dia juga ikut senang. Aku akan menemanimu. Ya, biarkan ibuku juga melihat menantu laki-laki kesayangannya. Sumen, penampilanmu bagus. Aku sangat suka. Coba lebih baik lagi nanti. Susin, semua ini salahmu aku jadi begini. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Kamu senang? Tentu saja senang. Apa aku menunjukkannya terlalu jelas? Sejak kamu keluar dari pemakaman, sudut bibirmu terus tersenyum. Susin, matilah kau. Sin, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Sinan. Apa kamu terluka? Tidak. Kak Sinian, aku sudah kembali ke Indonesia. Bisakah kamu menjemputku di bandara? Kamu tunggu saja di sana, aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Sinan, siapa yang akan kembali? Seorang adik perempuan. Nanti aku akan memperkenalkan kalian berdua. Seorang adik perempuan? Kenapa aku tidak pernah dengar kamu punya adik perempuan? Coba jelaskan, ada apa ini? Ini rahasia besar. Dulu aku diculik dan dijual ke luar negeri. Untungnya aku berhasil melarikan diri. Aku berhasil kabur, dan hampir mati kelaparan. Tepat saat itu ada Lin Keke yang lewat, dia memberiku roti dan air, menyelamatkanku. Setelah itu, orang tuanya sudah tiada, aku membiayainya untuk belajar di luar negeri. Sekarang dia sudah lulus dan kembali. Begitu ya? Kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih banyak padanya. Jika bukan karena dia, mana mungkin aku punya suami sebaik ini? Kenapa aku mencium bau cuka di sini? Apa kamu cemburu? Aku tidak cemburu sama sekali, hidungmu yang bermasalah, mau pulang sekarang. Baik, ayo kita pulang. Karena hari ini Nona Lin akan datang, aku akan meminta orang untuk menyiapkan lebih banyak hidangan. Oh ya, apa ada makanan atau hal yang dia sukai? Sin, kamu tidak perlu repot-repot melakukan ini. Jika kamu tidak mengerti, jangan coba-coba ikut campur. Aku ini adalah istrimu dan kakak iparnya. Ini adalah pertemuan pertamaku dengan adik iparku. Aku tidak boleh menganggap remeh. Semuanya ini harus diatur dengan sangat baik. Baiklah. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa kesukaan dia. Kamu urus saja sendiri ya. Baik. Ayah, Ibu, kenapa hari ini masak banyak sekali? Tidak akan habis. Jangan-jangan hari ini ada orang yang mau datang. Iya, jadi kalian bertiga harus duduk manis, mengerti? Hari ini adik perempuan ayah yaitu bibi kalian akan datang. Harus jadi anak yang baik, tahu kan? Bebe, adik perempuan ayah dipanggil tante. Bebe pintar sekali. Tante mau datang? Bukankah dia ada di luar negeri? Mungkinkah Lin Keke sudah kembali ke Tiongkok? Benar, aku akan membukakan pintu. Kak Sinian, ini istri Kak Sinian. Ternyata biasa saja, ya. Berani merebut Kak Sinian dariku, kau tunggu saja. Nona Lin, silakan masuk. Aku, Sinan, dan anak-anak semua sudah menunggumu. Kau pasti kakak ipar kan? Aku sangat penasaran loh. Tidak kusangka, sungguh ada orang yang bisa menaklukkan kakakku yang pemarah itu. Ayah tidak bau. Jangan bilang begitu. Dengar itu, jangan menuduhku sembarangan. Gadis kecil ini juga anak kalian? Ya, dia bernama Bebe. Kak Sinian, selera apa yang kamu miliki? Sampai menikahi wanita yang sudah punya anak. Tapi bagus juga begitu. Gadis kecil ini adalah kelemahanku. Aku akan tinggal di sini. Lalu aku akan memprovokasi sedikit. Membuat mereka berdua salah paham. Dan Kak Sinian tetap bisa menjadi milikku. Kak, Mbak, bolehkah aku menumpang menginap di sini selama 2 hari? Boleh, Keke. Kamarmu sudah kami siapkan. Terima kasih, Mbak. Ayah, ibu, sudah waktunya makan. Makan, aku lapar. Sing, Cen, kalian masih ingat Bibi Keke? Ingat-ingat Bibi Keke. Ingat, pernah bertemu di panggilan video. Aku membawakan hadiah untuk kalian. Terima kasih, Bibi. Maaf, Mbak. Aku tidak tahu tentang keberadaan Bebe. Jadi aku tidak membawakannya hadiah. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Kalau begitu, mari kita makan dulu. Sing, Cen, letakkan mainannya, cuci tangan, dan ayo makan. Baik.
Sing, Chen. Habiskan kentang di mangkukmu itu, janganlah memilih-milih makanan, belajarlah dari adikmu. Ibu, kentang tidak enak. Benci kentang. Kentang itu enak kok. Harus dimakan sampai habis. Tidak boleh dibuang. Mbak, kalau Sing dan Chen tidak suka kentang, ya sudah tidak usah dimakan. Banyak hal lain untuk menambah gizi. Tidak perlu terlalu keras seperti ini, bukankah ini namanya menganiaya anak? Tante jahat. Ibu tidak seperti yang tante katakan. Aku benci tante. Apa yang kamu bicarakan? Sin adalah ibu dari anak-anak ini. Mana mungkin dia menyakiti mereka? Kakak ipar adalah ibu kandung dari Sing Chen. Lalu bagaimana dengan Suman? Jangan pernah menyebut dia di depan aku dan anak-anak lagi. Dia hanyalah penipu. Baik, Kak. Kakak ipar, aku salah. Aku minta maaf padamu. Kesalahan karena ketidaktahuan itu wajar. Hanya saja aku berharap kamu, adik ipar, sebelum berbicara lain kali, pikirkanlah baik-baik, otakmu harus berputar 2 kali. Beraninya dia bilang aku tidak punya otak? Tunggu saja, Susin. Jangan pikir karena kamu ibu kandung mereka. Kamu bisa dengan seenaknya saja menghinaku. Kakak ipar, aku tulus ingin berbuat baik dan meminta maaf padamu. Kamu harus menerima semangkuk sup ini. Aku bisa mengurus diriku sendiri, tidak perlu repot-repot, adik ipar. Terima ini sekarang. Jika kamu tidak menerimanya, berarti kamu tidak mau memaafkanku. Kalau begitu terima kasih atas niat baikmu, adik ipar. Akan aku terima. Bajuku. Kakak ipar, aku sudah meminta maaf dengan sangat tulus padamu. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Adik ipar. Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Apa kamu sendiri tidak tahu? Ibu sama sekali tidak mau menolak. Tante yang tidak memegangnya dengan benar. Ada kamera pengawas di kamar tante. Lihat, aku sudah meminta maaf dengan tulus kepada kakak ipar, tapi dia tetap tidak menyukaiku. Kalau dia tidak menyukaiku, aku bisa pergi. Aku masih punya harga diri dan reputasi. Kak Sinian, kamu harus membantuku. Cukup. Cepat ganti pakaianmu. Lalu kemari dan makan malam. Jangan banyak bicara lagi. Atau aku akan memeriksa rekaman CCTV. Baik, Kak Sinian. Sing. Anak-anak sudah aku tidurkan. Kamu bisa tidur sekarang. Lepaskan. Aku mau mengganti spray Lin Keke. Biarkan pelayan saja yang melakukannya. Apa perlu seorang istri direktur utama melakukannya sendiri? Bukankah dia penyelamatmu? Kita ini adalah sepasang suami istri. Tentu saja aku harus melakukan hal ini sendiri. Oh, kenapa aku mencium bau cemburu? Siapa yang cemburu? Lihat aku. Aku lupa menyuruh pelayan memberitahumu. Dulu aku sering tinggal di sini. Aku membuatmu datang sia-sia. Nona muda memang tamu istimewa. Dulu saat aku tidak ada itu tidak masalah. Sekarang aku tidak percaya pada pelayan. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Susin, beraninya kau merebut kekasihku? Aku tidak akan melepaskanmu. Presdir, aku akan turun untuk membelikan obat untukmu. Kakak Sinian, aku sudah lama menyukaimu. Kali ini, karena wanita itu tidak ada di rumah. Mari kita selesaikan hubungan ini. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Aku akan memberimu banyak anak. Apa yang kalian lakukan? Menjauh. Lin Keke, Zan Sinian adalah kakakmu. Kakak ipar, meskipun kami dipanggil sebagai kakak dan adik, kami sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Kami adalah teman masa kecil, tumbuh bersama sejak kecil. Akulah yang paling mencintainya. Jadi, bisakah kamu menyerahkan Zan Sinian padaku? Lin Keke, kamu membuatku muak. Susin, jangan memilih cara yang sulit. Kalau tidak, ketiga anak kecilmu itu, apakah mereka akan tetap utuh? Itu tidak pasti. Kamu mengancamku? Aku mengancammu karena aku menghargaimu. Sekarang, cepat enyah jika kamu tahu diri. Kak Sinian, kita sudah bersama. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Berilah aku status. Lin Keke, aku hanya mabuk, aku tidak mati. Mana mungkin aku tidak tahu apa yang kulakukan? Kamu sangat suka membuat masalah. Apakah pelajaran yang kamu dapatkan masih belum cukup? Kak Sinian, aku menyukaimu.
Kita tumbuh bersama sejak kecil, teman masa kecil. Kenapa kamu tidak pernah mau melihatku? Kamu menikmati keistimewaanku, tapi malah menindas istriku, Lin Keke. Kamu benar-benar berani. Ki Heng, datanglah tepat waktu. Batalkan semua keistimewaan Lin Keke dan kirim dia ke luar negeri. Sinian, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku akan meminta maaf pada Susin. Ki Heng, cepat bawa dia pergi. Lebih baik kirim dia ke tempat yang asing. Jangan pernah kembali seumur hidupnya. Ya. Sayang, jangan marah. Sayang, kali ini aku ceroboh. Maukan maafin aku sekali ini saja. Cium sekali ciuman bisa menghilangkan kemarahan. Sudahlah, sudahlah. Aku maafkan kamu. Bau alkohol. Cepat sana mandi. Baik, aku akan segera pergi. Aku sudah kembali. Keluarga Zan sudah tidak ada tempat lagi untukmu. Aku sarankan kamu cepat pergi dari sini. Akhir-akhir ini, kenapa banyak sekali pesan singkat mengganggu? Mami, itu Sue Jingyi. Sue Jingyi? Aku sudah memeriksanya. Tunangan papi yang dikabarkan, tetapi papi tidak pernah mengakuinya. Tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, ya? Oh ya, papi bilang besok akan mengajak kita makan di Fuyuhe. Tapi aku dan Chen Chen harus ikut kelas pelatihan. Mami ajak Bebe saja ya. Anak kesayangan mama memang hebat. Rumah ini, ternyata kamu yang paling banyak memikirkannya. Aku mau tidur. Koki baru di Fuyuhe besok. Lumayan. Aku ajak kamu mencobanya. Baiklah. Direktur Zan benar-benar orang yang sangat sibuk ya. Selama di perjalanan ini sudah 20 kali ia menerima telepon. Ini kartu tanpa batas. Kamu temani Bebe pergi duluan. Aku perlu menerima telepon ini sebentar. Baiklah, silakan saja pergi, tidak perlu khawatir. Dan lagi kamu harus mencari nafkah untuk keluarga. Ayah, pergilah dan selesaikan pekerjaanmu sekarang. Baik. Ayo pergi. Mama lihat, kita makan apa? Ya? Bebe ingin lihat juga. Tentu saja. Kalau begitu, Bebe lihatlah. Kamu ingin makan apa? Wah, Bebe mau makan daging. Yang ini. Baik. Wah, Bebe juga mau kue stroberi ini. Tidak boleh, Bebe. Anak-anak tidak boleh makan terlalu banyak makanan manis, nanti giginya mudah berlubang. Gigi ini bisa dimakan oleh ulat. Bebe, aku tidak mau makan itu lagi. Bagus, Bebe anak pintar. Kalau begitu, kita lihat yang lain. Mama, aku mau lihat apakah ayah sudah kembali. Bagus, pergilah. Hati-hati ya. Aduh, Bebe hati-hati. Baju saya? Tante, maafkan saya tidak sengaja. Dasar anak liar, dari mana kau? Apa gunanya minta maaf? Enyah kau dariku. Hentikan. Bebe, kamu tidak apa-apa. Mama, aku tidak apa-apa. Susin, kamu lagi. Nona Sue. Susin, aku sudah menyelidikimu. Kudengar kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi, bukan? Tentu saja bisa hidup lagi. Aku baru saja mampir sebentar ke Istana Yanwang. Dan orang-orang di Istana Yanwang mengatakan, orang baik pasti akan dapat balasan yang baik, mereka tidak mengizinkanku mati. Namun orang-orang di Istana Yanwang juga bilang, orang yang bersikap sewenang-wenang sepertimu belum tentu bisa terlahir lagi sebagai manusia di kehidupan selanjutnya. Kau tidak perlu mengurus urusan kehidupan selanjutnya. Tapi gaun yang kupakai ini adalah jahitan mewah khusus. Nilainya mencapai hingga 10 miliar rupiah. Putrimu mengotori bajuku. Katakan saja, bagaimana cara kau menggantinya? 10 miliar rupiah ya, baiklah. Aku akan ganti rugi. Tapi kau harus meminta maaf kepada putriku. Meminta maaf kepada putrimu? Apa dia pantas menerimanya? Itu bukan urusan yang perlu kau khawatirkan, Nona Sue. Gaya bicaramu sungguh tinggi. Baik, aku setuju. Tapi, bagaimana cara mentransfer uangnya? Di kartu ini banyak uang, hanya 10 miliar rupiah saja. Berikan ponselmu, aku akan mentransfer uangnya padamu. Kartu ini ada logo keluarga Zan, ini kartu tambahan milik Sinan. Bagus, ternyata dugaanku tidak salah. Aku memang sudah menduga,
Bagaimana mungkin kau, orang udik ini, bisa setuju dengan begitu mudah? Ternyata, kau mencuri kartu hitam Sinan yang tanpa batas ini. Berani berlagak di depanku, jangan harap. Aku hanya penasaran saja, mata yang mana yang melihat aku mencuri kartunya. Aku bahkan bisa bilang dialah yang memberikannya padaku, kembalikan kartuku. Tidak mungkin, Sinan tidak mungkin memberimu kartu ini. Kau pasti mencurinya. Susin, sudah ketahuan olehku, kau masih tidak mau mengakui perbuatanmu? Bohong, ibuku tidak mencuri kok. Diam. Dasar anak liar tidak tahu sopan santun, seperti ibu, seperti anak, sama saja dengan ibumu, sama-sama tidak beradab. Coba katakan sekali lagi. Kenapa? Memangnya apa yang aku katakan salah? Atau jangan-jangan kau belum menyadari dirimu yang sebenarnya, jadi kau mau aku ulangi? Xue Jingyi, aku sarankan padamu sebaiknya kau belajar menjaga ucapanmu. Kalau tidak, lain kali bukan hanya sebuah tamparan, semua tidak akan sesederhana ini. Susin, dasar wanita jalang, berani-beraninya kau menamparku. Menamparmu? Memang kau pantas ditampar? Aku akan membunuhmu. Aku penasaran, kau mau membunuhku dengan cara apa? Mama, tante ini menyeramkan sekali. Bau-bau, jangan takut, ada mama di sini. Kalian semua enyah saja dari sini. Jingyi, ada apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, kedatangan ayah tepat sekali. Wanita jalang ini mencuri kartu hitam tanpa batas milik Sinan, sudah tidak mengaku, dia juga membawa anak haramnya ini, lalu menantangku dan menamparku. Apa? Mereka berani-beraninya menamparmu? Iya, wajahku ditampar olehnya. Aku harus bertemu Sinan sore ini. Bagaimana ini? Ayah harus menghukum mereka. Oh, kau ini memang makhluk yang tak pantas. Kau berani-beraninya mengganggu putriku. Putriku adalah tunangan dari keluarga Zan. Satpam, usir dia dari sini? Dia sama sekali bukan tunangan ayah. Ayah suka pada ibu. Ayah, ibu, dasar gadis kecil yang tidak sopan, panggilan ayah tidak boleh sembarangan. Kalau kau ingin mencari ayah, tanya ibumu. Dengan pria mana dia mengandungmu? Xue Jingyi, apa kau besar dengan minum air toilet? Mulutmu bau sekali. Kamu orang yang bau dan jahat. Bei tidak suka padamu. Kenapa? Apa yang kukatakan tidak benar? Kalau tidak, kenapa kau jadi defensif? Kalian ayah dan anak, benar-benar sejenis, sama-sama memiliki mulut yang sangat busuk, sama-sama menjijikkan. Zan Xinian menikah dengan orang seperti kalian, dia benar-benar buta. Kau bajingan yang tak tahu malu, aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Direktur Xue benar-benar terlalu berani berbicara seperti itu. Kau datang. Ayah, akhirnya datang juga. Wanita jahat ini dan kakek gemuk ini terus-menerus mengganggu ibuku. Cepat beri mereka pelajaran. Sinan, kenapa kau di sini? Kedatanganku tidak ada hubungannya denganmu. Xue Jingyi, kau masih berani menyentuh wanitaku. Kau benar-benar menganggapku sudah mati? Kenapa gadis kecil itu memanggil Zan Xinian ayah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zan, tidak disangka kita bertemu di sini. Makan sendirian. Kenapa tidak minta Jingyi menemanimu? Direktur Xue sudah setua ini. Apakah Anda masih tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri tanpa terlalu berharap? Ah, Tuan Zan, kapan kau akan menikah dengan putriku? Pergi. Tuan Zan, apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas, agar kau membawa putrimu dan pergi. Sinan, kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Tuan Zan, kalian sebentar lagi akan menjadi keluarga. Aku juga adalah orang yang lebih tua darimu. Bukankah kau ini tidak sopan? Aku tidak pernah mengakui bahwa aku punya tunangan. Aku juga tidak pernah mengatakan akan menikahi siapapun. Direktur Xue sepertinya baru-baru ini telah dibutakan oleh kecantikan. Mungkin Anda belum tahu. Aku sudah memberitahu grup Yuntian bahwa semua kontrak dengan keluarga Xue dibatalkan. Tuan Zan, ini hanyalah peringatan kecil. Jika kalian keluarga Xue masih berani menggunakan namaku dan nama Xue Jingyi untuk berbuat sesuatu, maka setelah ini di Didu tidak akan ada lagi keberadaan keluarga Xue. Jingyi adalah orang yang ditunjuk oleh sesepuh keluargamu sebagai tunanganmu. Lalu kenapa? Tidak ada seorang pun di Didu yang berani mengabaikan hasratku Zan Xinian. Aku juga tidak pernah takut ancaman. Kau. Sinan, akulah istri yang paling cocok untukmu. Selagi suasana hatiku sedang baik-baik saja, segera pergi. Jika tidak, saham keluarga Xue akan menguap lagi beberapa miliar rupiah. Mari bicara baik-baik, ayo kita pergi. Ayah, aku tidak mau pergi. Diam, jalan.
penampilan yang bagus, ya. Lumayan. Ayo. Aku sudah memesan semuanya, lihatlah apalagi yang ingin kau makan. Baik. Aku akan meminta mereka menyajikan makanan. Sinan ternyata makan bersama dengan wanita kurang ajar ini. Wanita ini tidak main-main, dan anak itu juga. Mungkinkah dia anak Sinan? Tidak mungkin. Wanita ini baru kembali ke negara ini beberapa bulan. Bagaimana mungkin dia punya anak berusia 4 atau 5 tahun dengan Sinan? Ayo pergi, jangan dilihat-lihat. Mari kita pulang dan diskusikan. Apa sebenarnya yang terjadi antara wanita itu dan Zhan Xinian? Dia tidak mengakui kamu sebagai tunangannya, dan dia juga membatalkan kerjasama dengan keluarga kita, serta menekan keluarga kita. Terakhir kali saya berencana menjebak Sinan. Karena macet, saya tidak sempat datang, dan Susin mengambil keuntungan dari situasi itu. Sinan juga terbuai olehnya. Rencana itu dihitung sebagai kesalahanmu? Kamu adalah yang pertama? Bodoh sekali. Ayah, saya tahu saya salah, tetapi ayah juga tahu, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak keuntungan yang kita nikmati dengan menggunakan nama tunangan Zhan Xinian sebagai panji keluarga kita. Saya butuh bantuan ayah. Setelah saya menjadi Nyonya Zhan Xinian, tidak hanya saya, keluarga Xue kita semua akan mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, keluarga Xue kita akan memiliki perkembangan yang lebih baik di masa depan. Benar juga. Tapi saya peringatkan kamu, kamu hanya punya kesempatan sekali ini. Kalau memang tidak berhasil, saya bisa mengganti orang lain tahu? Saya tahu ayah, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan ayah. Apa yang kamu rencanakan? Keluarga kita adalah keluarga minyak esensial. Tentu saja kita akan menggunakan minyak esensial sebagai fokus utama. Ayah, merek wewangian rahasia keluarga Zhan ini, meskipun baru didirikan, tetapi pengaruh mereka tidak boleh diremehkan. Apakah ayah yakin? Saya sudah bekerja sama dengan Asosiasi Deoxiang. Kami adalah salah satu penyelenggara konferensi pertukaran ahli parfum luring pertama di negara ini. Nanti, kamu bisa menunjukkan kemampuanmu di bidang parfum. Ditambah dengan nama besar keluarga kita, biarkan pemuda dari keluarga Zhan itu melihat nilaimu. Terima kasih ayah, dengan kesempatan yang ayah berikan, saya pasti akan mendapatkan Sinan. Saya akan segera menulis kartu undangannya. Baik ayah, kalau begitu cepatlah, saya ingin mengirim undangan pada Sinan sekalian mencari tahu kabarnya. Baiklah. Sinan, kamu akan segera tahu, hanya aku yang paling cocok untukmu. Hanya aku yang pantas menjadi istrimu. Ki Heng, apa yang terjadi? Itu Nona Xue. Dia membawa kartu undangan konferensi parfum. Bersikeras menemui Anda. Saya sudah mengusirnya. Ini, undangan itu. Bagus, buang saja barang ini. Lain kali, hal-hal seperti ini jangan pernah berikan lagi padaku. Juga ingat untuk meningkatkan sistem keamanan grup Yuntian. Saya tidak ingin melihat situasi ini terulang. Baik, Pak. Ini paketmu. Apa ini? Undangan? Konferensi pertukaran ahli parfum akan diadakan di Hotel Vienna 3 hari lagi. Mengundang Master Diana untuk hadir dan memberikan arahan. Ditulis langsung oleh Ketua Su dari Asosiasi Parfum. Dikirim oleh Asosiasi Parfum, Konferensi Pertukaran Ahli Parfum. Sepertinya Tuan Shu tahu saya sudah kembali ke negara ini dan bahkan tahu alamat saya. Ini menunjukkan betapa dia sangat ingin saya datang menghadirinya. Lalu, apakah kamu mau pergi? Ini adalah undangan untuk pertemuan luring ahli parfum. Hanya pertemuan luring ahli parfum. Kenapa kalian begitu heboh? Aku pernah menghadiri pertemuan di luar negeri, tapi aku belum pernah menghadiri yang di dalam negeri. Ibu, izinkan aku ikut ya. Ibu, mau ya. Baiklah, kita akan pergi, kita semua akan pergi, mau. Namun ada syaratnya, kalian tidak boleh membuat onar di pertemuan itu. Aku peringatkan padamu, kalian tidak boleh meretas sistem komputer orang lain. Dengar tidak? Hei, kau bocah, kau bahkan meretas sistem penyelenggara pertemuan itu. Hanya saja aku tidak mengizinkan hal-hal yang tidak adil terjadi.
Tetapi, engkau tidak boleh meretas sistem komputer orang lain. Anak kecil saja sudah seperti itu. Retas saja sesukamu, aku yang akan bertanggung jawab. Zan Sinian, kau. Kalau begitu, mainlah kalian bertiga. Aku pergi. Hei, tunggu. Ki Heng, atur jadwalnya. 3 hari lagi ada pertemuan luring ahli parfum. Karena kalian sangat ingin pergi, aku juga akan ikut. Hebat. Ayah dan ibu pergi bersama. Sinan, pertemuan kali ini Nona Diana juga akan datang. Tunggu sampai aku menjadi muridnya, kau akan tahu, akulah istri terbaikmu. Aku bantu kau sebentar. Ya. Sudah selesai, suamiku sangat tampan. Setampan apapun dia tetap milikmu. Senang? Kalau begitu, ayo kita pergi. Nyonya Zhan, silakan. Tuan Zhan juga silakan. Apakah kamu senang? Ayah akan mengambil sesuatu di mobil dulu, kalian duluan ya. Ayah harus cepat datang. Baik. Ayo kita pergi. Wah, Nona Shue, ku dengar keluarga Shue juga salah satu penyelenggara acara ini. Melihat skalanya, sepertinya telah menghabiskan tidak kurang dari 20 miliar rupiah ya. Keluarga Shue memang pantas menjadi keluarga terpandang di Didu. Kekayaan mereka benar-benar mendalam. Keluarga kami adalah keluarga pewangi yang terkenal. Tentu saja harus menjadi contoh bagi banyak rekan. Saya dengar Maestro Diana akan menghadiri pertemuan ini. Apakah itu benar, Nona Shue? Tentu saja benar. Kalau bukan karena kedatangan tamu terhormat, saya tidak akan membuat acara sebesar ini. Harus diakui, keluarga Shue yang paling hebat. Bahkan Nona Diana yang selalu sulit diundang bisa didatangkan. Benar, nanti kalau Diana sudah datang, kami pasti bisa ikut mendapat berkahnya. Tentu saja, kalian ikut bersama saya pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ayo kita pergi. Sayang-sayangku, Mama mau pergi lihat-lihat sebentar di sana. Kalian mau ikut tidak? Kami mau menunggu Papa di sini. Baik, kalau begitu kalian tunggu Papa di sini dengan manis. Mama akan pergi sebentar dan segera kembali. Baik, Mama. Anak pintar. Aduh, Susin, kau berani-beraninya muncul di hadapanku lagi? Lihatlah caramu bicara. Bagi orang yang tidak tahu, mereka akan mengira kau preman yang digandeng dari jalanan mana. Justru aku yang ingin bertanya padamu, mengapa aku tidak boleh muncul di hadapanmu? Apa karena kau tidak tahu malu? Diam, Susin. Kau hanyalah orang bermulut tajam. Hanya berani pamer kekuasaan dengan kata-kata. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Beraninya kau datang ke acara pertemuan ahli parfum ini. Kau punya nyali besar ya. Tapi, apa kau pantas? Cepat keluar dari sini. Jika aku tidak datang, aku khawatir pertemuan ini tidak akan bisa terlaksana. Lucu sekali. Menurutku, orang yang harus pergi, seharusnya kau, Shue Jingyi, kan? Apa kalian dengar apa yang dia katakan? Benar-benar seperti kodok yang membuka mulut, sombong sekali. Ya, bukan? Dia benar-benar menganggap dirinya adalah tokoh utama takdir, pusat dunia. Mungkinkah pertemuan ini tidak bisa berjalan tanpamu? Benar-benar lelucon. Tentu saja ini hanya lelucon, kan? Susin, kalau kamu belum sepenuhnya sadar, aku akan memberimu saran. Di sana ada akuarium ikan mas. Masukkan saja kepalamu ke sana biar sadar. Nona Shue, ini sungguh ide yang bagus. Kau Susin, ya? Sebagai manusia, yang terpenting adalah memiliki kesadaran diri. Aku baik hati mengingatkanmu, Nona Shue, dia adalah salah satu penyelenggara acara ini. Dia orang yang bisa berhubungan dengan Guru Diana. Guru Diana? Aduh, Susin. Sebelum kau menyusup masuk ke sini, seharusnya kau mencari tahu lebih dulu. Kau bahkan tidak tahu siapa Guru Diana. Dia adalah juara kompetisi parfum sedunia tahun lalu, wanita hebat nomor 1 di dunia, idolaku. Diana adalah idolamu? Jika Shue Jingyi tahu bahwa orang yang sedang dia ejek sekarang adalah idolanya, ekspresinya pasti akan sangat lucu. Aku tidak sabar ingin melihatnya. Nona Shue, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin dia tahu betapa hebatnya Nona Diana. Benar, Nona Shue. Jangan buang waktu dengannya. Aku akan membantumu mengusirnya sekarang. Aku juga salah sangka. Orang seperti ini, meskipun kau memberitahunya, dia tetap tidak akan mengerti itu. Tingkat kecerdasannya memang hanya segitu. Berada bersama orang seperti ini, benar-benar menurunkan derajatku. Satpam, cepat usir dia keluar. Orang yang bisa mengusirku hanya Diana.
Kau Xue Jingyi belum pantas. Apakah saya punya kualifikasi ini? Ini belum waktunya kamu mencaci maki saya? Kamu yakin mau mengusir saya? Susin, jangan kamu di sini menganggap diri kamu hebat. Jangan kira kamu dekat dengan Sinan, kamu bisa bergaul di masyarakat kelas atas kami. Saya sarankan kamu segera melupakan niat itu. Saya adalah istri yang paling pantas untuk Sinan. Bagimu, dia hanya bermain-main saja. Begitukah? Karena Nona Xue begitu percaya diri, mengapa kamu harus di sini ribut dengan saya? Apa kamu merasa tidak enak hati? Kamu mengaku sebagai tunangan Zhan Xinyan sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah terlihat dia menyukai kamu sedikit pun. Namun jelas terlihat daya tarikmu ini sungguh mengkhawatirkan. Nona Xue, mau tidak saya ajari kamu beberapa trik? Diam. Kelihatannya kamu memang cari masalah. Wanita jahat, tidak boleh kamu menggertak ibu saya. Anak dari mana ini? Pergi. Chen, kamu tidak apa-apa. Ibu, saya tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu menggertak ibu dan adik saya. Ketiga anak ini, semuanya anak Susin. Kelihatannya begitu. Tapi, apakah kamu merasa ketiga anak ini terlihat sangat familiar? Sepertinya agak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Aku juga merasa begitu. Ternyata beberapa anak tak tahu sopan santun ini adalah anakmu. Lihat saja, aku akan memberi mereka pelajaran yang setimpal, mengajari mereka apa itu tata krama. Kau pikir kau pantas mengajari anakku tata krama? Menyingkir. Susin, kau wanita kurang ajar. Sungguh, berani-beraninya kau memukulku. Kenapa? Masih belum mau pergi? Kau mau dipukul lagi, ya? Kau wanita kurang ajar. Aku katakan, aku akan membuat perhitungan denganmu. Membuat perhitungan denganku itu, kau harus punya wewenang untuk itu. Apa kita perlu membantu? Kau gila. Harus lihat situasinya dulu baru kita bicara. Kau tahu jelas Zhan Xinyan sudah ada yang punya, tetapi kau masih saja merayunya. Kau terus memprovokasiku, aku akan menghabisimu. Aduh, pinggangku. Nona Xue, melihatmu berteriak begitu keras, aku jadi lega. Kau benar-benar menunjukkan penampilan yang luar biasa. Tentang apa artinya, mau untung malah buntung. Ambil 200.000 rupiah ini, anggap saja ini uang ganti rugi dariku. Mama, dia terlihat seperti kodok yang kembung sekali, lucu sekali. Hai hihi. Susin, kau akan lihat apa yang terjadi. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua, kenapa bengong di situ? Cepat bantu aku bangun. Satpam, kemana perginya kalian? Cepat usir wanita ini dan anak haramnya keluar dari sini dan beri mereka pelajaran yang sangat keras. Susin, nikmati saja layanan yang kusediakan untukmu. 15 menit lagi acara akan dimulai. Master Diana, silakan ke belakang panggung. Ketua Su sedang menunggu Anda di sana. Nona Xue, sepertinya dewa tidak memihak padamu ya. Siapa yang tidak tahu tentang ini, bahwa Master Diana sangat membenci kejahatan. Jangan kira setelah Diana datang, kau sudah punya pelindung. Kalian jangan buang-buang waktu lagi. Nona Xue, lebih baik kau bersiap-siap untuk menyambut Master Diana. Benar, ayo kita pergi. Aku sungguh sarankan padamu, sebaiknya kau segera berhenti. Hentikan. Bebe benci kalian. Pergi kalian. Apa yang kalian lakukan? Tuan Shu, anak-anak, cepat sapa kakek Shu. Kakek Su. Aduh, kalian berdua, saya tidak membawakan hadiah apapun untuk kalian. Lain kali saya pasti akan menggantinya, oke? Baik. Tuan Shu, Anda terlalu serius. Tidak heran orang-orang asosiasi Diaoxiang ketika melihat Anda seperti kucing melihat tikus. Terlihat betapa hebatnya sifat itu. Kalau saya tidak serius, bagaimana saya bisa menjadi ketua asosiasi ini? Orang-orang ini, mereka semua merasa superior. Hei, Anda baru saja kembali dari luar negeri, dan Anda sudah malas untuk bergerak. Kalau saya tidak menunjukkan surat undangan kepada Anda, hei, mungkin Anda tidak akan datang untuk melihat asosiasi, kan? Tuan Su, saya janji, jika ada waktu, saya pasti akan mampir ke asosiasi. Baru itu bagus. Hei, apa yang terjadi dengan Satpam tadi? Hanya bertemu beberapa orang yang menyebalkan tertunda sebentar. Oh ya, Tuan Shu, bukankah Anda ada di belakang panggung? Kenapa Anda kesini? Ini karena saya tidak bisa menunggu Anda. Jadi saya keluar untuk melihat apa yang membuat Anda tertunda. Ternyata benar juga. Kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Shu. Tidak apa-apa. Duh Diana, Anda sering mengikuti pertemuan di luar negeri. Coba Anda lihat bagaimana pertemuan kita kali ini dibandingkan dengan yang di luar negeri. Tidak kalah sama sekali. Deretan kursi ini benar-benar mewah.
Aduh, ini juga saya siapkan dengan banyak usaha keras. Sekarang masih ada waktu sebelum acara pertemuan, mau lihat-lihat ke sana sebentar. Boleh. Ayo. Ayo. Tuan Shu, jika Anda ada urusan, silakan pergi duluan. Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan dulu. Saya pergi dulu. Kita bicara lagi saat pertemuan. Ya, baik. Dadah kakek. Dadah. Sayang-sayang, Mama mau lihat-lihat sebentar ke sana. Kalian mau ikut tidak? Kami mau menunggu ayah di sini. Baik, kalau begitu kalian tunggu ayah di sini baik-baik. Mama akan kembali setelah berjalan-jalan sebentar. Baik, Mama. Anak pinter. Acara pertemuan ini akan segera dimulai. Kenapa Nona Diana belum juga muncul ya? Mungkinkah Nona Diana sudah berada di dalam ruangan? Lebih baik kita masuk duluan. Ayo. Kenapa kamu masih di sini? Di sini tidak ada tempat untukmu. Meskipun ini adalah tempat bagi pramu parfum tingkat dasar, tapi kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi jangan pamer di sini. Meskipun kalian tidak memiliki pandangan yang baik, tapi ada satu hal yang kalian katakan benar. Posisi pramu parfum tingkat dasar ini memang bukan milikku. Syukurlah kamu masih tahu diri. Cepat enyah dari sini. Susin, apakah kamu buta huruf atau buta mata? Apa kamu tidak melihat tertulis juru racik parfum tingkat menengah di sini? Apa aku pernah bilang aku akan duduk di sini? Kamu mempermainkan kami. Mempermainkan kalian tidak perlu sampai sebegitunya, aku tidak sesenggang itu. Aku mau mencari tempat dudukku sendiri. Mencari tempat dudukmu? Lelucon, memangnya kamu itu siapa? Hanya bisa masuk ke konferensi komunikasi juru racik parfum ini karena kebetulan belaka. Lalu kamu menganggap dirimu sebagai juru racik parfum yang berkelas? Dia benar-benar menganggap dirinya orang penting. Tingkat pemula dan menengah tidak dilirik. Kalau begitu aku lihat tempat apa lagi yang bisa kamu cari. Tempat duduk juru racik parfum tingkat tinggi ini hanya ada belasan. Mereka semua adalah tokoh terkenal di dalam negeri. Aku penasaran kamu itu yang mana? Aku bukan salah satu pun dari mereka. Aku juga tidak suka tempat ini. Aku sudah melihat tempat duduk eksklusifku. Tempat duduk eksklusif? Aku lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Tempat duduk ini bagus, pandangannya luas, bisa melihat seluruh ruangan acara sekaligus. Aku suka. Minggir dari situ. Ini tempat idola saya, Diana. Kau wanita murahan berani menodainya. Kamu ini sedang mencari mati. Sialan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita Susin ini? Cepat tarik dia turun dari sana. Sekarang, pertemuan komunikasi resmi dimulai. Dengan hormat, Master Diana silakan naik. Master Diana akan segera muncul. Kali ini, aku harus mendapatkan tanda tangannya. Sangat mendebarkan. Ini adalah penampilan perdana Master Diana. Aku juga tidak sabar. Bagus kalau kau sadar, cepatlah pergi. Aku tidak mau gara-gara satu orang perusak sepertimu, semuanya jadi berantakan. Loh, dia mana? Dia benar-benar naik ke panggung. Salam untuk semuanya, saya adalah Diana, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka ahli parfum ini. Saya berharap selama waktu yang akan datang, Anda semua bisa bertukar pikiran dan maju bersama. Master Diana ternyata masih sangat muda ya. Master Diana tidak hanya memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi juga memiliki paras yang begitu menawan. Apa? Susin adalah Diana? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga, kalian semua telah dibohongi olehnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin dia bukan Master Diana? Susin, turun kau. Jangan kira tak ada yang tahu identitas asli Master Diana yang sebenarnya. Akan kuberitahu, dulu video Master Diana saat menerima penghargaan, semuanya tersimpan di ponselku. Dia adalah orang India asli, bukan kau, wanita yang bahkan tidak mengerti parfum. Kau berani-beraninya mengaku sebagai Master Diana, kelihatannya kau sudah muak hidup enak dan ingin mendekam di penjara. Jadi, maksud Nona Sue, asosiasi Dioxiang akan membantuku memalsukan identitas? Kau main trik apa lagi? Bukankah kau mengira aku bukan Diana? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk mengonfirmasi identitasku. Bagaimana? Ini setelah aku mengungkap wajah aslimu. Kau cepat-cepat menambalinya. Tidak, kau salah bicara. Shue Jinggi. Aku tahu kau penggemar Diana dan punya banyak konflik denganku, jadi wajar kau tidak mau percaya kalau aku adalah Diana. Sekarang, aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Nona Shue, ini adalah permintaan yang kau ucapkan sendiri. Kalau begitu perhatikan baik-baik, kenali tulisanku, apakah ini tulisan Diana atau bukan. Mengenai wanita India yang kau sebutkan, itu hanyalah aku saat setelah memenangkan kejuaraan tidak ingin hidupku terganggu ketenangan. Jadi aku meminta pembantu rumah tanggaku untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Ternyata begitu, kita semua salah. Bahkan jika kau Diana, memangnya kenapa? Saat aku menghormatimu, kau adalah peracik parfum yang terhormat.
Saat aku tidak menghormatimu, kau hanyalah seorang pekerja seni rendahan. Anda berani menghina ahli parfum kami. Asosiasi ahli parfum kami tidak akan membiarkan penghinaan. Sekarang, segera ikut saya. Anda mengusir saya? Ketua Shu, Anda tahu siapa saya? Saya adalah putri sulung dari keluarga Sue, keluarga ahli parfum. Salah satu penyelenggara acara pertukaran ini. Sekaligus, keluarga kami juga merupakan pemasok bahan baku terbesar dalam acara pertukaran ini. Anda mengusir saya? Apa Anda pantas melakukannya? Saya tidak pantas mengusir Anda, haha. Hari ini, saya benar-benar akan mengusir Anda. Saya ingin lihat bagaimana Anda akan menjatuhkan saya. Ketua Su, Susin hanyalah orang luar. Anda membelanya seperti ini. Jangan-jangan Anda adalah pelindungnya ya? Kalau tidak, mana mungkin orang luar seperti dia bisa menghadiri acara ini dan berbohong tanpa malu-malu tentang pemalsuan? Anda. Ketua Su, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Su. Ada apa dengan Sin? Sinan, cepat panggil ambulans. Ketua Shu, pingsan? Jangan khawatir, Ki Heng akan segera membawa orang untuk mengantar Ketua Su ke rumah sakit. Ya, Ketua Su sudah tua, dia tidak sanggup lelah berlebihan. Saya sungguh takut terjadi apa-apa padanya. Sinan, Anda datang. Coba lihat, Susin ini telah berpura-pura menjadi juara dunia Diana. Bukankah seharusnya dia diusir? Cue Jingyi, dengan mata mana Anda melihat dia mengaku sebagai juara dunia? Ternyata Susin adalah Diana, satu orang dengan dua nama. Itu tidak mungkin. Ini tidak benar. Jangan memutarbalikkan fakta lagi. Dia pelakunya, dia yang terus-menerus menindas Mama. Cepat bantu Mama membalas dendam. Cepat pergi dari sini. Ini urusan orang dewasa. Kalian anak-anak jangan ikut campur. Anak-anak memang tidak boleh ikut campur, maka saya akan campur tangan sebagai orang dewasa. Cocok kan? Sinan, saya bisa menerima kamu di luar sana menggoda wanita lain, tetapi ibu dari calon anakmu kelak harus saya. Dengan sikapmu yang seperti ini, kamu menempatkan saya di mana? Saya tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah tunangan saya. Saya membiarkanmu karena melihat hubungan orang tua saya dengan keluarga Sue. Justru itu saya membiarkanmu. Tetapi kamu terus-menerus menganggap kesabaran saya sebagai sebuah pembiaran, terus menantang kesabaran saya. Setelah melihat peta ini, tidak ada lagi kebutuhan keluarga Sue untuk eksis. Sinan, demi wanita itu, kamu benar-benar sudah gila. Memangnya apa bagusnya dia? Apa kurangnya saya darinya? Bahkan kamu bisa menerima anak yang dia miliki dari pria lain di luar sana? Lalu, sepanjang tahun-tahun ini, tidak bisakah kamu melihat saya saja? Di mana sebenarnya kamu menempatkan saya? Istriku jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Dia jauh lebih baik hatinya darimu, dan lebih memiliki prinsip darimu. Mengenai anak-anakku, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka memang darah dagingku. Seberapapun aku akan memanjakan mereka, itu masalahku. Tidak mungkin. Pasti Susin yang telah merayumu, aku tidak akan membiarkannya. Anak-anak haram yang tersisa ini, aku juga tidak akan membiarkan mereka. Sue Jingyi, berani-beraninya kau menyentuh istriku, ha? Sepertinya pelajaran terakhir yang kuberikan belum cukup. Ki Heng, hubungi perusahaan, keluarga Sue bisa bangkrut sekarang. Setelah ini aku tidak mau melihat satupun orang dari keluarga Sue lagi. Sinan, aku salah. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Lihatlah hubungan lama keluarga kita. Berikan aku satu kesempatan lagi. Orang, segera usir dia dari sini. Tidak, Sinan. Sayang, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kepada rekan-rekan sekalian, kondisi Ketua Shu kini kritis. Aku benar-benar tidak punya pikiran untuk melanjutkan diskusi yang bermanfaat ini dengan kalian. Bagaimana kalau kita ubah jadwal diskusi ini ke hari lain saja? Bagaimana pendapat kalian? Baik, Guru Diana. Baik, kalau begitu, mari kita bubar. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ayo.